Kalian dan aku akan menyaksikan bagaimana dunia berakhir saat pasukan terkuat manusia habis dibantai penyerang di tengah medan perang yang hancur. Dua orang penyintas memandangi kehancuran di sekitar mereka. Inilah Xenon Glorious, seorang pendekar pedang suci yang bertanya-tanya, apakah hanya mereka yang tersisa? Di sampingnya ada penyihir bintang 9 bernama Escoven yang memastikan semua orang telah tewas, bahkan tidak ada peramal Liliana atau pemanggil Galahad yang mampu bertahan melawan musuh. Sang pendekar pedang lalu meminta si penyihir fokus membantunya membuat gadis itu mempertanyakan rencananya. Dia kemudian mengangkat pedangnya dengan mantap dan menjawab bahwa langkah selanjutnya sudah sangat jelas. Targetnya adalah mendaratkan satu tebasan maut pada monster raksasa berbaju zirah merah itu. Namun rekannya mencoba menghentikannya, berkata bahwa gabungan kekuatan semua orang pun tidak bisa mengalahkan monster itu. Mengabaikan peringatan tersebut, Xenon maju menerjang sekuat tenaga, memancarkan aura emas yang sangat dahsyat dari tubuhnya. Matanya bersinar tajam saat dia menyalurkan energi yang luar biasa besar ke pedangnya. Sang penyihir terkejut melihat kekuatan itu dan sadar rekannya belum menyerah dalam pertempuran ini. Kemudian sang karakter utama terbang, menerjang musuh raksasa tersebut, tampak berkilau bagaikan seberkas cahaya keemasan. Si monster raksasa hanya mengangkat tangannya yang memancarkan energi merah mengerikan. Saat itu juga, sang pahlawan terjebak energi tersebut dan mulai merasakan tekanan yang sangat menyesakan. Meski begitu, dia tidak menyerah dan terus melancarkan serangannya dengan sisa tenaga yang ada. Bentrokan kedua kekuatan besar ini menciptakan pemandangan luar biasa saat Xenon berusaha keras menembus pertahanan musuh. Merasa tidak sanggup melakukannya sendirian, pemuda itu memanggil nama rekannya untuk meminta bantuan. Sang penyihir langsung menjawab agar dia menyerahkan semuanya kepadanya lalu mulai merapalkan mantra sihir pendukung. Energi hijau langsung menyelimuti sang pendekar pedang, memperkuat serangan dahsyatnya. Berkat bantuan dari rekannya, tebasan dari sang karakter utama akhirnya mulai berhasil mendesak musuh. Monster berbaju zirah merah itu terpukul mundur untuk pertama kalinya dalam pertempuran ini. Xenon kemudian meneriakkan jeritan perang, mengerahkan seluruh tetes kekuatannya ke dalam serangan terakhir. Ledakan raksasa terjadi saat kedua energi itu berbenturan dengan kekuatan penuh. Gadis berambut ungu itu terbelalak melihat kedahsyatan luar biasa dari teknik gabungan mereka. Namun, ketika asap mulai menipis, sang musuh ternyata masih berdiri tegak tanpa luka sedikit pun. Sang karakter utama menolak menerima kenyataan ini dan berteriak bahwa semua belum berakhir. Tapi upaya itu terlalu berat untuk tubuhnya dan efek samping mulai menyiksanya. Nah, disinilah kalian harus perhatikan baik-baik. Rekannya panik memperingatkan bahwa fisiknya takkan bertahan lama. Tapi sang pendekar pedang keras kepala mengabaikannya dan terus memaksakan batas kemampuannya, meski tahu akibat fatalnya. Tiba-tiba, sang penyihir tampak mendapatkan sebuah ide dan ekspresi wajahnya berubah total. Dia menggenggam tongkat sihirnya dengan erat dan bersiap mengambil tindakan nekat. Berikutnya, gadis itu merapalkan mantra pengikat pada Xenon, yang kebingungan dengan apa yang terjadi. Dia lalu berbisik bahwa pemuda itu adalah harapan terakhir dunia, dan dia tak bisa membiarkannya mati sia-sia. Pemuda itu berteriak bahwa jika mereka tidak mengalahkan monster itu sekarang, semua orang juga akan binasa. Sang penyihir menjawab justru karena itulah dia mempercayakan segalanya pada Xenon. Karena dia sangat meyakini potensinya lalu. Dia mengeluarkan sebuah jam saku kuno yang merupakan pusaka sihir dari keluarganya. Saat musuh bersiap menyerang kembali, sang gadis berkata tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan. Dia memaksa sang pendekar pedang, berjanji bahwa lain kali dia tidak akan membiarkan para penjahat itu menang. Jam itu mulai bersinar, dan dia memintanya berjuang demi semua orang yang telah gugur. Sementara si pemuda berteriak kebingungan, Ila berkata bahwa dunia kini ada di tangannya selagi sang pahlawan memohon agar dibebaskan. Namun monster marah itu bersiap menyerang sang penyihir, yang rela mengorbankan dirinya demi sang rekan. Sambil meneteskan air mata, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Xenon, yang hanya bisa menonton tanpa daya. Kemudian, cahaya biru terang muncul dari tanah, menyelimuti sang pendekar pedang. Serangan mematikan musuh dengan cepat mendekati gadis berambut ungu tersebut,
jam saku, yang digunakannya terjatuh ke tanah dan mulai retak. Artefak sihir itu tergeletak di tengah kehancuran, sementara proses sihir waktu berjalan. Sang penyihir pun roboh ke tanah, terluka sangat parah namun merasa puas dengan rencananya. Dia kemudian berbisik bahwa usahanya berhasil dan tampak sangat lega. Jam tersebut rupanya pusaka dewa dengan kekuatan mengubah dunia melalui reinkarnasi. Dengan benda ini, Sinin akan dikirim kembali ke masa lalu dalam tubuh yang berbeda demi mengubah takdir. Sang penyihir berharap dia bisa mengubah dunia tepat saat serangan musuh menghantamnya. Kekuatan mengerikan itu menelan tubuhnya utuh, membuatnya menjerit. Dalam pikiran terakhirnya, dia berharap kelak bisa memenangkan hati pria itu. Tiba-tiba, sang karakter utama terbangun dengan linglung di depan sebuah rumah mewah dan langsung meneriakkan nama rekannya. Sambil memegangi kepalanya yang pening, dia menyadari. Kalian pasti juga mikir hal yang sama dengan si protagonis. Dia mendapati dirinya di kamar mewah. Heran, apakah sihir tadi melemparnya ke rumah bangsawan? Selagi dia bingung, seorang pelayan mendadak masuk dan menanyakan keadaannya. Sang pahlawan langsung meminta senjata untuk melawan para penjajar. Namun pelayan itu tampak kebingungan. Gadis itu memanggilnya Tuan Mudano, membuatnya bingung karena tidak mengenali nama ataupun pelayan tersebut. Sang pendekar pedang lalu menatap kedua tangannya dengan heran. Terkejut setengah mati, dia menyadari bahwa ini bukan tubuhnya sendiri. Dia pun bertanya-tanya apakah dia telah merasuki tubuh orang lain. Dengan panik, pemuda itu bertanya di mana dia berada dan siapa dirinya sebenarnya. Si pelayan mengira dia mengigau akibat demam tinggi. Sang karakter utama mencengkeramnya dan mendesak agar dia menjawab pertanyaannya. Gadis itu menjelaskan bahwa dia adalah Maudasir, putra keempat keluarga tersebut. Lalu dia bertanya, tahun berapa sekarang? Si pelayan menjawab tahun 850. Dari sini, dia paham bahwa dia terlempar 10 tahun sebelum perang. Melawan para penjajah dimulai. Parahnya lagi, dia berada di kediaman keluarga Dasar, faksi pendekar pedang sihir hitam yang terkenal jahat. Tiba-tiba, suara lain memanggil nama pelayan itu. Selena, pelayan kedua, muncul membawakan ramuan obat untuknya. Dia berkata itu obat biasa yang disiapkan oleh Tuan Scar demi memulihkan kesehatannya. Sang karakter utama terdiam dan menatap mangkuk itu dengan curiga, matanya berkilau dan dia menyadari ada yang tidak beres dengan ramuan itu. Tanpa ragu, sang pemuda melempar mangkuk tersebut ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Tak lama kemudian, 3 orang pria muncul dan menyapanya dengan aneh. Pria berambut panjang berdalih mereka mendengar suara berisik lalu datang memeriksa. Namun senyum licik di wajahnya menunjukkan niat tersembunyi. Pria itu menyayangkan tindakan No yang membuang niat baik dari Tuan Scar. Sang karakter utama mengajak obat itu, membuat si pria mengancamnya karena berani menghina tuannya. No menantang mereka meminumnya sendiri karena tahu itu racun. Kekuatan inti suci dalam tubuhnya mampu menolak energi jahat, sehingga dia tahu ramuan itu beracun. Dengan tatapan dingin, pemimpin kelompok itu mengancam akan mencekokinya paksa. Pemuda berambut hitam itu justru tersenyum puas karena topeng mereka akhirnya terbuka juga. Dia mengejek mereka sebagai anjing penjaga dan mengaku memang butuh samsat untuk membiasakan diri. Dengan wadah barunya, sambil tersenyum penuh percaya diri, pemuda itu memperingatkan akan bermain dengan mereka sebentar. Kehilangan kesabaran, sang pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk meringkus No. Kedua kaki tangan itu langsung maju melaksanakan perintah bos mereka. Namun sang pahlawan bergerak jauh lebih cepat menghindari serangan. Pertama dengan sangat mudah, dia kemudian melayangkan pukulan telak ke wajah salah satu pengeroyoknya. Hantaman keras itu mementalkan si musuh ke dinding hingga berteriak kesakitan. Penyerang kedua mencoba menyerang dari samping. Namun sang karakter utama menghindar dengan gesit. Detik berikutnya, dia mendaratkan bogem mentah tepat di dagu musuh satunya. Kendati demikian, pemuda itu sadar pukulannya tidak langsung membuat mereka pingsan seperti dugaannya. Hal ini membuktikan betapa lemahnya fisik barunya ini, membuatnya heran mengapa dia sampai diracuni. Sang pemimpin tidak peduli jika No terluka dan menyuruh anak buahnya menyelesaikan tugas mereka. Tiba-tiba, sebuah jendela keahlian muncul tepat di depan matanya. Para preman itu mengancamnya agar menyerah saja jika tidak ingin babak belur. Lebih parah,
Dia menyadari itu adalah keahlian penilaian yang mampu menampilkan status musuh. Pemuda itu terkejut bisa memiliki kemampuan selangkah ini. Dia menduga pemilik asli tubuh ini memang sudah mempunyainya sejak awal. Dan para musuhnya hanyalah prajurit amatir, memanfaatkan kelengahan lawan, sang karakter utama. Menerjang maju dengan sangat cepat. Salah satu pria mencoba menangkis, namun dia sudah terlambat. Tendangan keras dari si pemuda langsung membuatnya pingsan seketika. Dia kemudian merampas pedang milik salah satu musuh yang tumbang. Musuh terakhir mencoba menebasnya, namun sang karakter utama menangkisnya dengan mudah. Dia mematahkan pedang lawan, lalu melucuti senjatanya. Kita baru saja melihat awan dari kebangkitan sang pahlawan. Sementara para pelayan menonton dengan shock. Halo guys, kali ini kita bakal nonton aksi gokil si MC yang bikin musuhnya shock karena kekuatan barunya. Biarpun sakit, dia tetap keturunan Daskor sejati dan langsung menantang bos musuh dengan muka super songong. MC kita juga penasaran apa yang barusan terjadi. Tiba-tiba, energi ungu keluar dari badannya dan dia merasakan inti iblis. Inti inilah sumber kekuatan rahasia para pendekar pedang dari keluarga Daskor. Padahal dulu keluarganya, Glorious, punya inti suci. Logisnya sih, dua kekuatan yang berlawanan begini tidak bakal bisa menyatu di satu tubuh. Si pemimpin musuh pun menyadari hal gila ini. Dia bilang kekuatan iblis si MC mulai lepas kendali. Ternyata obat yang diminumnya itu racun untuk memaksa inti iblisnya meluap. Gara-gara bertarung terus, energi iblisnya makin menjadi-jadi. Energi itu mulai menggerogoti tubuhnya sendiri. Meski belum pernah mencoba trik ini, si MC punya rencana nekat. Dia memutuskan memakai kekuatan inti suci lamanya demi menekan luapan energi iblis tersebut. Musuh berambut panjang mengejek usahanya dan langsung menyerang. Menggunakan jurus pertama, dia menebaskan gelombang energi merah dan menerjang maju. Beruntung, karakter utama kita masih sempat bereaksi. Dia langsung bersiap menahan tebasan itu. Benturan kedua pedang mereka memicu ledakan percikan api yang dahsyat. Si musuh kaget setengah mati melihat MC sanggup memakai jurus dengan inti iblis. Sambil marah-marah, si musuh menyuruhnya sadar diri dan mengatainya sampah. Tapi MC tetap fokus dan menatap lawan dengan dingin. Dia langsung mengerahkan energi sucinya untuk melancarkan serangan putar. Lawan menahan tebasan dahsyat itu dengan tameng energi kegelapannya sendiri. Tabrakan antara cahaya dan kegelapan ini terlihat sangat keren. Si rambut panjang bahkan sampai terpental mundur akibat dampaknya. Meskipun begitu, MC tidak memberi ampun dan terus merangsak maju. Dengan lincah dia melompat menghindari serangan balasan lawan, sambil mengincar celah kosong untuk menyerang balik. Dari baku hantam ini, kita bisa tebak kalau MC sudah paham batas kemampuan musuhnya. Nah, si musuh malah sombong dan menanyakan keberaniannya. Tapi si rambut hitam membalas kalau lawanlah yang mulai panik. Kesal dibilang panik, si musuh memaki bocah lancang dan menyerang lagi. Dia berteriak kalau MC tidak akan pernah bisa membaca gerakan jurusnya. Seketika, kabut merah pekat langsung menyelimuti sisi ruangan. Di tengah kabut, MC kita berdiri tenang menunggu momen yang tepat. Dengan mata yang menyala tajam, dia bisa merasakan hawa keberadaan musuhnya dengan sangat jelas. Begitu ketemu, MC langsung menebaskan pedangnya dengan presisi tinggi. Serangannya telah memicu ledakan kecil di sana. Si musuh pun ambruk ke lantai sambil kebingungan bagaimana tebasannya bisa kena. MC menjelaskan kalau lawan terlalu pede dengan jurus kabutnya itu. Sambil sekarat, si musuh syok dan bertanya kekuatan apa yang barusan dipakai. MC menjawab kalau dia sendiri pun belum paham sepenuhnya. Dia merasakan inti suci lamanya berpadu mesra dengan inti iblis tubuh barunya. Ini adalah kombinasi gila antara kekuatan aslinya dan kekuatan dari pemilik asli tubuh ini. Kalau dia bisa menguasai kekuatan ini, menyelamatkan dunia bukan lagi sekadar mimpi. Teringat rekan lamanya, dia bersyukur karena menemukan secercah harapan baru. Tiba-tiba, dua pelayan setianya berlari cemas menghampirinya. Mereka panik menanyakan keadaannya. MC bilang dia baik-baik saja lalu menunjuk ke arah jendela. Di sana ada seekor naga hitam kecil sedang menggigit surat. Salah satu pelayan menjelaskan kalau itu surat penting. Surat panggilan dari Patriark saat ini, Tuan Victor. Isinya meminta konfirmasi apakah MC mau ikut dalam perang suksesi keluarga. MC membaca surat itu dengan muka bingung. Dia bertanya pada kedua pelayannya,
Tentang perang apa yang dimaksud? Si pelayan menjawab, kalau semua orang yang mengabdi pada keluarga Dastar pasti tahu soal tradisi berdarah ini. Ini adalah perang perebutan inti iblis demi memperkuat keluarga. Di perang ini, sesama saudara kandung saling bantai. Dan pemenangnya berhak merebut inti iblis milik yang kalah. Sadis banget kan? Pantas saja sejarah mereka tidak pernah tercatat karena mereka saling menghabisi. Nah, sekarang coba tebak, apakah dia bakal ikut? Dengan senyum percaya diri, MC memberi kode kalau jawabannya bakal segera terungkap. Dia teringat keluarga Glorious lamanya yang dikenal sebagai simbol keadilan sejati. Sebaliknya, keluarga Dastar ini adalah lambang ketakutan dan kebencian publik. Semua orang tahu betapa kejamnya mereka, terutama sang patriark, Victor Dastar, yang diakui sebagai pendekar pedang terkuat umat manusia. MC kita pun bersiap masuk ke aula besar untuk melihat situasi dengan matanya sendiri. Dengan tatapan penuh tekad, dia siap menghadapi apapun di depannya. Begitu melangkahi pintu gerbang aula, namanya pun diumumkan dengan lantang sebagai Noah Dastar. Dia masuk dan melihat kerumunan. Mereka sudah menunggunya di dalam. MC sadar kalau orang-orang ini adalah keluarga barunya yang sangat berbahaya. Yang pertama terlihat adalah putra sulung Damin Dastar, didampingi si putri sulung, Julia Dastar. Lalu ada putra kedua, Jill Dastar, dan juga putri kedua mereka, F. Dastar. Namun tiba-tiba pandangan mata MC tertuju pada satu orang yang sangat familiar. Siapa lagi kalau bukan Scar, putra ketiga sekaligus si bajingan yang sudah meracuninya. Julia berkomentar tentang rumor kesembuhan Noah. Dan MC membenarkan kalau dia sudah tahu penyebab sakitnya. Julia bertanya apa dia bakal sembuh total. Tapi MC malah bilang mau fokus latihan pedang saja. Kakak perempuannya itu menatapnya dengan penuh curiga dan perhitungan. Scar yang emosian langsung memprovokasi dengan mengejeknya sebagai si lemah. Katanya, si lemah tak usah buang waktu latihan. MC membalas telat agar si pengecut yang tidak berani melawannya diam saja. Kesal dicap pengecut, Scar memaki Noah sebagai bocah sombong. F langsung menengahi perdebatan mereka agar tidak berisik. Tiba-tiba terdengar pengumuman kedatangan Tuan Victor. Langkah kaki sang penguasa menggema berat di sisi aula besar tersebut. Para kakak langsung membungkuk memberi hormat. Saudara lainnya menyusul dengan wajah penuh ketakutan. MC bisa merasakan aura tekanan batin yang sangat luar biasa dari pria itu. Pendekar pedang ini saking melegenda sampai nama aslinya tak diketahui di kehidupan lalunya. Duduk di tahta Megan adalah Victor Dastar, sang patriark bintang 9. Dia berkata semua orang sudah berkumpul. Dia mengumumkan kalau rapat dewan resmi dimulai. Sang patriark menatap Noah untuk memastikan niatnya yang sebenarnya. Victor bertanya apa rencana anak itu setelah sembuh dari penyakitnya. MC tersenyum tipis sebelum memberikan jawabannya. Dengan lantang dia menyatakan bakal memenangkan perang suksesi dan naik ke puncak tertinggi. Keluarga Dastar, semua saudaranya langsung terperangah kaget. Sang ayah bertanya apa dia siap menyatakan perang pada saudara-saudaranya. Tapi MC menjawab kalau ayahnya salah paham. Victor pun bingung. MC lalu berujar kalau ini adalah deklarasi perang. Bukan cuma untuk saudaranya, tapi deklarasi perang untuk semua orang yang ada di sini. Para kakak menatapnya tidak percaya. Saudara yang lain pun mengira pendengaran mereka sedang bermasalah. Dia menegaskan kalau sang ayah juga masuk daftar lawan yang harus dia bantai. Sambil tersenyum menantang, MC menegaskan dia tidak akan mundur. Tiba-tiba aura ungu pekat meledak dari tubuh sang patriark. Energi besar itu langsung mengarah dan menekan tubuh anaknya. MC terkena hantaman telak dan merasakan betapa mengerikannya kekuatan ayahnya. Lantai aula bahkan sampai retak-retak saking dahsyatnya aura tersebut. Meski kepayahan, dia tahu itu efek dari inti iblis milik Victor. Pria itu bertanya dengan nada merendahkan, apa dia berani melampaui kekuatannya. Tanpa ragu, MC menjawab ya dengan tatapan teguh. Dia tetap berdiri kokoh. Sang patriark lalu bertanya, mengapa dia sangat terobsesi mengejar kekuatan. MC menjawab kalau dia tidak ingin ada apapun yang direbut darinya lagi di luar dugaan. Pria berambut putih itu malah tersenyum puas. Dia menyukai jawaban itu karena sangat mencerminkan sifat keluarga Dastar. Victor akhirnya mengumumkan kalau Noah resmi ikut serta dalam perang suksesi. Siapapun yang tidak setuju dipersilakan protes. Saudara-saudaranya menatap Noah
dengan penuh rasa benci, iri, dan dendam. Sang ayah berteriak menyuruhnya untuk terus lapar akan kekuatan demi bertahan hidup. Beberapa waktu kemudian, kita beralih ke halaman kediaman keluarga Daster. MC terlihat sedang giat berlatih dan menebas boneka jerami latihan sampai terbelah dua. Terlihat jelas kalau kemampuannya sudah mulai meningkat. Fisiknya membaik, tapi kekuatannya masih di level minimal untuk bertarung. Ditambah lagi, menyatunya dua inti energi ini bikin dia tidak bisa bertarung seperti dulu. Kira-kira, apa kita bakal melihat dia menguasai kekuatan aneh ini? Kalian harus tahu, di sini si karakter utama bingung dengan kekuatannya sendiri dan memilih merahasiakan inti sucinya. Tiba-tiba Julia, kakaknya datang dan memuji gerakannya yang gesit meski baru sembuh. Julia bilang adiknya ini sekarang jadi anak emas ayah mereka. Karena penasaran, dia ingin menguji kekuatannya sendiri. Tanpa basa-basi, si kakak langsung mengambil sebilah pedang kayu dan langsung menyerang brutal. Si adik yang kaget setengah mati, tidak sempat menghindar dan terkena tendangan super keras hingga terpental jauh. Julia pun mengejeknya dengan santai. Julia bertanya apa dia pikir kakaknya cuma mau mengobrol. Kesal dengan kesombongan gadis berambut perak itu, si adik bersiap menahan badai serangan cepat yang mengarah tepat ke arahnya. Dia pikir ini momen pas untuk menguji batas kekuatannya. Tapi serangan Julia luar biasa cepat sampai dia kewalahan. Lalu satu tendangan telah kembali membuat keseimbangannya hancur total. Julia mengejeknya berbakat tapi masih cupu dan tidak pantas diakui oleh ayah mereka. Mendengar itu, si adik segera mengaktifkan kemampuannya untuk membaca kekuatan kakak perempuannya ini. Dia terkejut mengetahui Julia sangat kuat dan sudah mencapai tingkat penguasaan bintang 7. Merasa kecewa dengan adiknya, gadis itu kembali menerjang maju dengan kecepatan yang luar biasa. Meski kaget dengan kecepatannya, si adik berhasil menangkis serangan tepat waktu. Di saat kritis itu, energi dari dua inti kekuatannya tiba-tiba bocor dan menyelimuti pedang kayu miliknya. Benturan keras terjadi saat aura kekuatan mereka saling beradu kuat. Si pemuda langsung panik menyadari gabungan energi suci dan iblisnya bocor tak terkendali di tengah pertarungan sengit ini. Tabrakan kedua energi itu menciptakan efek visual yang sangat keren. Julia langsung mengenali kekuatan cacat legendaris itu, yakni inti iblis suci yang katanya sangat lemah sejak lahir. Si adik pun mulai tersadar bahwa pemilik tubuh aslinya memang punya kekuatan ini. Dianggap cacat hanya karena dia dulu tidak tahu cara mengendalikannya dengan benar. Karena tidak ada yang tahu rahasia ini, dia bisa bertarung habis-habisan tanpa beban. Sambil tersenyum tipis, dia berniat membuktikan kekuatan aslinya kepada sang kakak yang tampak mulai bersemangat. Dia langsung melesat menyerang menggunakan seluruh kekuatan gabungan intinya. Julia berhasil menghindar dengan lincah dan langsung mengajaknya bicara serius mengenai tujuan dari perebutan tahta keluarga. Perhatikan bagian ini. Saat ditanya tujuan duel warisan, dia menjawab untuk mencari yang terkuat. Kakaknya langsung membuang pedang kayunya dan melepaskan aura merah mengerikan. Julia menuntut agar inti iblis adiknya diserahkan padanya. Merasa terancam dengan perubahan sikap kakaknya yang mendadak menyeramkan. Dia berteriak meminta pelayannya, Selana, membawakan pedang aslinya segera. Pelayan setianya langsung melempar pedang tersebut dengan sigap. Berbekal senjata asli, pemuda berambut hitam itu langsung melesat maju beradu kekuatan dengan kakaknya hingga menciptakan ledakan besar. Tekanan dahsyat mulai terasa dan dia harus menahan gempuran itu mati-matian. Gadis berambut perak tersebut terus mendesak adiknya mundur ke belakang dengan kekuatan fisik yang tidak masuk akal. Dengan tangkisan tipis, dia berhasil melindungi kepalanya dari tebasan fatal. Julia tersenyum puas melihat perkembangan adiknya yang di luar dugaan dan menuntut pertunjukan kekuatan yang lebih besar lagi. Gadis itu melompat mundur dan menantangnya menahan serangan pamungkas berikut. Dia bersiap menggunakan jurus tarian pedang api kegelapan bentuk pertama untuk mengakhiri duel. Latihan ini, sadar bahaya besar mengintai, si pemuda mengerahkan seluruh energinya untuk bertahan. Sejurus kemudian, tebasan energi merah membara melesat cepat menghantam pertahanannya dengan sangat keras. Tabrakan hebat itu memicu ledakan, bunga api dan gelombang kejut yang menyapu lapangan latihan. Julia lalu mengejeknya karena bertarung menggunakan satu tangan saja dalam kondisi terjepit. Seperti ini,
Dia menantang adiknya memaksa dirinya bertarung menggunakan kedua tangan. Mendengar itu, si pemuda langsung menggenggam pedangnya erat dengan kedua tangan dan melepaskan tebasan vertikal yang luar biasa kuat. Tebasan bertenaga penuh itu memaksa Julia menangkis menggunakan kedua tangannya demi bertahan. Si pemuda berambut hitam pun tersenyum puas karena akhirnya bisa membuat kakaknya bertarung dengan serius. Namun, serangan balasan dari Julia justru jauh lebih brutal hingga membuatnya terpental ke belakang. Sambil menggertakkan gigi, dia berusaha sekuat tenaga menahan tekanan energi yang sangat menyiksa. Tubuhnya terseret di tanah sampai menimbulkan kepulan debu tebal. Julia menatapnya dingin dengan diselimuti aura merah yang mencekam. Di sini dia sadar kekuatan penuh inti iblis sucinya pun nyaris kalah. Kalian pasti paham rasanya. Menahan kekuatan inti iblis suci sekuat tenaga tapi hampir kalah. Di sini dia sadar ada rahasia besar di balik apa yang baru saja terjadi. Dia tahu itu adalah batas kemampuannya saat ini. Julia lalu bertanya apakah dia tahu alasan mengapa para penerus tidak langsung saling menghabisi satu sama lain sejak awal pertemuan mereka. Dia menjelaskan bahwa semakin kuat inti iblis, pertumbuhannya akan melambat. Jadi percuma merebutnya sebelum matang sempurna. Tapi dia memuji adiknya yang mampu menangkis, bahkan membalas serangannya tadi. Julia berbisik bahwa inti iblis adiknya kini sangat layak untuk dicuri. Ancaman terang-terangan dari kakak perempuannya yang kejam ini tentu saja membuat si pemuda merasa sangat kesal. Tanpa membuang waktu, Julia bersiap meluncurkan jurus bentuk ke-8. Tiba-tiba sebuah teriakan menghentikan aksi itu bersamaan dengan sebilah pedang yang melesat, mendarat tepat di antara mereka berdua. Pengawal yang sebelumnya dikalahkan si pemuda muncul menahan serangan Julia. Dia memohon agar duel dihentikan sebelum nyawa Tuan Noah melayang. Tapi Julia menyuruhnya pergi, karena ini duel perebutan inti. Pengawal itu pun bingung mendengarnya. Di sisi lain, Julia tidak percaya adiknya selemah itu, karena bisa menahan serangannya. Sementara si adik berambut hitam tampak terengah-engah kehabisan tenaga di tanah. Pengawalnya menjelaskan bahwa inti iblis majikannya sudah kehabisan daya sepenuhnya. Julia berpikir jika itu adalah inti bintang 4 atau 5. Batas kekuatannya tidak mungkin habis secepat ini. Saat adiknya terkapar memulihkan tenaga, Julia menyarungkan pedangnya kembali dan menganggap semua ini hanya salah paham biasa. Namun, dia tetap memperingatkan sang adik agar selalu waspada. Dia menegaskan bahwa dia masih sangat menginginkan inti iblis tersebut. Begitu adiknya menjadi lebih kuat, mereka akan berduel mati-matian. Sambil tersenyum percaya diri, si pemuda menyanggupi tantangan tersebut. Saat melangkah pergi, Julia merasa ada yang sangat ganjil dengan kekuatan adiknya. Dia tahu betul bahwa tebasan sekuat itu mustahil bisa ditahan oleh seseorang dengan tingkat bintang 2 saja. Kakak perempuannya sangat yakin adiknya itu sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Sambil tersenyum penuh misteri, dia bergumam penuh harap agar adiknya bisa tumbuh menjadi lawan yang sangat menarik. Di tempat lain, terdengar teriakan penuh amarah. Pria berambut panjang yang dikalahkan si pemuda tadi sedang menangis frustrasi. Scar, sang kakak, mengamuk mengetahui Noah ikut dalam perebutan tahta. Scar tidak terima pecundang seperti Noah diizinkan ikut bertarung dan heran kenapa hal sepenting ini luput dari pengawasannya. Amarahnya memuncak dan sang pengawal berusaha menenangkannya dengan hati-hati. Si rambut panjang membisikkan sebuah laporan rahasia ke telinga tuannya. Mendengar itu, Scar tersenyum licit dan merasa mendapat ide brilian untuk menyingkirkan Noah dari panggung persaingan keluarga. Sementara itu, sang pengawal tadi memperkenalkan diri sebagai Kile, instruktur baru Noah. Dia menjelaskan bahwa Tuan Victor tidak ingin Noah tersingkir terlalu cepat dari persaingan yang seru ini. Si pemuda langsung menganalisis kemampuan sang instruktur barunya. Hasilnya menunjukkan bahwa kekuatan pria paruh baya ini memang lebih dari cukup untuk melatih dirinya menjadi ahli pedang sejati. Namun sebelum latihan dimulai, Kile menyerahkan surat bersegel merah dari Tuan Victor. Isinya adalah perintah khusus untuk menyelidiki dan memurnikan kolam kabut beracun berbahaya di wilayah mereka. Kabut beracun itu membuat para monster di sana menjadi jauh lebih agresif dan mematikan. Mendengar hal itu, si pemuda justru tersenyum tipis merencanakan sesuatu. Dia pun tersenyum licik karena bisa memanfaatkan misi ini.
Mari kita tunggu kelanjutan petualangannya saat Kyle mulai bertarung melawan laba monster raksasa. Kalian harus lihat bagaimana cerita ini dimulai salah satu prajurit mencabut taring laba-laba. Para penjaga berbisik kalau si karakter utama ketakutan karena cuma bintang 2. Tapi Kyle menyuruh mereka bergegas. Kyle heran apa yang dilihat Victor dari pemuda itu. Tiba-tiba terdengar teriakan kencang yang mengejutkan mereka. Di sana, mereka menemukan beberapa anak pingsan di tanah. Lalu karakter utama bertanya, apakah mereka tidak sadarkan diri, dan Kyle bingung harus berbuat apa. Sang instruktur menegaskan bahwa mengatasi kolam miasma sangatlah mendesak. Jadi mereka memutuskan membawa anak-anak itu sambil melanjutkan perjalanan. Saat menyusuri hutan, tiba-tiba kabut ungu yang sangat tebal mulai muncul di langit. Kabut itu perlahan berubah semakin gelap dan mencekam seiring mereka melangkah masuk. Si karakter utama menyadari bahwa konsentrasi miasma kini semakin pekat. Mendadak, sesosok monster raksasa melompat dari pepohonan ke arah mereka. Seseorang berteriak memperingatkan bahwa itu adalah Srikor Scorpia. Dan situasi kini benar-benar kacau. Monster itu langsung menyerang mereka, membuat Kyle berteriak panik agar anak-anak segera diamankan. Dia menjelaskan bahwa akibat pengaruh miasma, monster keparat ini kekuatannya setara dengan peringkat 8. Binatang raksasa itu bersiap meluncurkan sengatan mematikan. Sambil berteriak kencang, karakter utama memperingatkan yang lain. Sayangnya, sengatan Scorpia itu langsung menghempaskan seluruh penjaga hingga terpental jauh. Salah satu prajurit gemetar melihat kekuatan dan kecepatan luar biasa monster itu. Penjaga lain berteriak panik, memperingatkan bahwa serangan ini berbahaya dan tuan muda bisa mati. Konyol, tapi secara mengejutkan, karakter utama kita berhasil menebas ekor monster itu. Dia langsung melesat maju dengan pedang yang membara oleh energi 2 inti. Lalu melompat tinggi ke arah Scorpia untuk mendaratkan tebasan pemungkas hanya dengan satu hantaman dahsyat. Dia sukses menumbangkan monster itu. Kyle melongo shock melihat serangan itu dipatahkan. Namun sang instruktur berteriak memperingatkan bahwa pertarungan belum usai. Tubuh Scorpia mendadak menyemburkan racun hijau dalam jumlah besar yang menyebar cepat di udara. Karakter utama langsung memasang perisai energi. Tapi setetes racun itu masih sempat mengenai ujung sengat sang monster. Monster itu menembakkan laser merah pekat, membuat sang pemuda terpaksa menahannya dengan sisa energinya. Dengan tatapan penuh tekad, dia mati-matian menahan gempuran dahsyat dari binatang purba raksasa tersebut. Coba kalian perhatikan bagian ini. Dia berhasil menangkis serangan laser itu hingga meledakkan hutan di sampingnya. Para pengawal benar-benar terpukau dengan kehebatan pedangnya. Namun mendadak, sengat monster itu beregenerasi dan bersiap menyerang lagi dengan racun mematikan. Sang pemuda bersiap bertahan, lalu menangkis semburan racun tersebut menggunakan pedangnya yang dialiri kekuatan 2 inti. Pemuda itu kepayahan menahan serangan hebat tersebut, sementara aura energi menyelimuti tangannya. Meski terdorong mundur akibat hantaman keras itu, dia menolak menyerah begitu saja. Bentrokan dahsyat antara pedang dan cairan racun menciptakan pemandangan yang epik. Gabungan energi intinya sukses melindungi bilah pedang dari korosi racun jahat itu. Sang karakter utama mengakui situasinya kini sangatlah sulit, karena dia hampir mencapai batas kemampuannya. Kyle pun dibuat heran bagaimana bocah ini bisa memiliki teknik pedang sehebat itu tanpa guru. Sang pemuda lalu berteriak meminta bantuan instruktur dalam pertempuran. Dia meminta Kyle menciptakan celah penyerangan, dan pria itu langsung setuju. Scorpia berbalik menyerang sang instruktur dengan sengat barunya. Sambil berteriak lantang, instruktur bersiap menahan hantaman serangan tersebut. Dia berhasil menahannya dan sukses memancing perhatian monster sesuai rencana. Sang pemuda memuji instrukturnya yang memang bisa diandalkan dalam situasi genting seperti ini. Memanfaatkan kesempatan emas ini, dia berlari menaiki punggung monster raksasa itu. Dengan memusatkan energi di kakinya, dia menyeimbangkan diri di atas cangkang keras. Pemuda itu lalu mengeluarkan taring laba-laba yang dia kumpulkan sebelumnya. Dia menusukkan taring itu sekuat tenaga ke cangkang keras sang Scorpia. Meski ujung taringnya patah, serangan itu berhasil menciptakan retakan kecil di pertahanan monster. Makhluk raksasa itu mulai menggeliat kesakitan akibat serangan mendadak itu. Sang pemuda terus menghantam titik yang sama untuk memperlebar retakannya. Hingga akhirnya,
berhasil menembus cangkang dan membuat lubang besar. Dia lalu. Kalian juga pasti heran kan, kenapa dia mengambil taring laba-laba itu? Racunnya bisa melunakkan cangkang keras Scorpia. Kele akhirnya paham alasan dia repot-repot memungut taring tersebut. Tiba-tiba mata merah monster itu menyala, lalu menyerang titik lemah di punggungnya sendiri memakai sengatnya. Di saat bersamaan, lingkaran sihir hijau muncul, mengurung tubuh monster. Salah satu pengawal Scar muncul dan merapalkan jurus rahasianya. Serangan itu memicu dinding energi besar yang mengunci pergerakan Scorpia. Teknik penghalang iblis ini berhasil menahan monster agar tidak bisa bergerak. Karakter utama melihat celah emas ini dan langsung melompat ke arah sengat Scorpia untuk serangan pemungkas. Dia menghindari racun dan menebas putus sengat itu dalam sekali serang. Jurusnya menghasilkan 2 tebasan energi melengkung yang benar-benar menghabisi monster malang tersebut. Sang pemuda menyelesaikannya lewat 1 tusukan telak tepat di bagian punggungnya yang terluka. Dia teringat pada jurus milik saudara perempuannya, lalu mencoba hal baru. Sambil mengalirkan kekuatan uniknya yang disebut gaya iblis suci, dia merapalkan nama jurus terbarunya, yaitu tarian pedang cahaya dan bayangan. Pemuda itu langsung melancarkan rentetan tebasan kilat ke arah monster tersebut, lalu menghujamkan pedangnya tepat ke arah titik lama yang sudah dia buat sebelumnya. Serangan itu menembus cangkang hingga hancur dan meledak menjadi cairan hijau. Para penjaga tercengang melihat kehebatan tuan mereka. Namun, si pemuda merasa tiruan jurusnya tadi masih jauh dari kata sempurna. Instrukturnya langsung memberi selamat. Tapi sang pemuda memintanya untuk mengurus sisanya saja sementara dia pergi untuk membereskan urusan pribadinya. Karakter utama kita kemudian berjalan pergi meninggalkan mereka sendirian menuju bagian hutan yang lebih lebat. Dia tahu di era saat ini, penyebab kolam miasma masih menjadi misteri besar bagi orang-orang. Padahal aslinya itu disebabkan oleh alat sihir khusus. Dia mendekati sebatang pohon raksasa yang memancarkan aura aneh. Membawa pedang di tangannya, dia bersiap menebas batang pohon itu hingga menemukan cincin ajaib yang bersinar terang di dalam rongganya. Dengan senyum puas, si pemuda berambut hitam berkata akhirnya dia menemukannya. Namun tiba-tiba, suara dengungan aneh terdengar dari kejauhan. Karakter utama berbalik dengan terkejut, merasa penasaran suara apakah itu. Dia pun bergegas meninggalkan pohon itu dan kembali menemui kelompoknya. Sang pemuda terkejut melihat anak-anak kecil tadi telah dikelilingi kabut biru pekat. Sementara seorang penjaga berlari panik ke arahnya. Penjaga itu berteriak bahwa gerombolan monster sedang mengamuk. Sang pemuda langsung memasang posisi bertarung dengan raut wajah super serius. Tepat saat sekumpulan monster bermata merah menyala mengepung mereka, banyak monster buas menyerbu maju, memaksa Kile beserta pasukannya untuk melindungi anak-anak. Menghadapi ancaman ini, karakter utama mengalirkan kekuatan dahsyat hingga membuat pedangnya bersinar sangat terang di tengah kekacauan ini. Sang instruktur berteriak memanggil namanya. Kile berhasil menahan terkaman monster, sementara anak buahnya berterima kasih. Si pemuda lalu berteriak menyuruh mereka untuk terus mengulur waktu baginya. Dia menatap ke arah salah satu anak dan melihat sebuah kalung aneh. Itu adalah pusaka penyerap iblis yang mencuri mana milik musuh. Sang instruktur kembali berteriak bahwa pertahanan mereka akan segera jebol. Karakter utama memutuskan untuk melacak dalang di balik alat sihir tersebut. Cincin yang tadi dia temukan kini melayang di udara sambil memancarkan gabungan energinya yang berkilauan. Sambil menutup mata, pemuda itu mulai memusatkan fokusnya untuk melacak posisi musuh. Dia mendeteksi sosok bertopeng, lalu tersenyum percaya diri karena telah menemukannya. Dia berteriak meminta yang lain menjaga anak-anak, kemudian melesat maju, menembus kawanan monster, hanya dengan sekali tebas. Dia langsung membantai para orc dan serigala yang menghalangi jalannya. Dengan aura yang menyelimuti tubuhnya, dia berlari sangat cepat menembus lebatnya hutan demi mengejar jejak si musuh misterius. Setibanya di area terbuka, dia berteriak lantang menyuruh musuh yang bersembunyi untuk menampakkan diri. Tepat saat itu, sesosok pria bertopeng mendadak melompat dari atas pohon dan langsung mengayunkan pedangnya. Namun sang pemuda menangkisnya dengan sangat mudah hingga memicu benturan keras. Si musuh mundur beberapa langkah sambil menatapnya tajam dengan tatapan penuh rasa penasaran. Dia terkejut karena si pemuda menyadari kehadirannya dan memanggilnya.
Anggota keluarga dasar. Nah, menurut kalian, siapa sebenarnya dalang utama di balik serangan mendadak ini? Kita lihat kelanjutannya. Yuk ikut gue nonton salah satu manhwa terseru tahun ini. Sambil senyum sini, si MC janji bakal bikin musuhnya buka mulut. Padang mereka beradu keras, sampai si Topeng curiga dari mana kekuatan iblis itu berasal. Inti iblis. Pemuda berambut hitam itu cuma nyengir dan mengaku kalau dia sendiri tidak sepenuhnya paham. Di sisi lain, si musuh mulai panik dan bersiap mengeluarkan jurus pamungkas. Energi merah gelap pun mulai menyelimuti tubuhnya. Aura hitam kemerahan memancar kuat seiring konsentrasinya. Bayangan mengerikan tampak bergerak hidup di sekitarnya. Sejurus kemudian, dia melepas tebasan belati energi kegelapan yang melesat cepat ke arah si MC. Melihat serangan maut itu datang, ekspresi MC langsung berubah serius. Dia memasang kuda-kuda bertahan, lalu sering. Dia berhasil menangkis satu bilah energi dengan pedangnya. Tapi tekanannya benar-benar luar biasa berat. Sambil menahan tekanan besar itu, si MC mengaktifkan skill analisis untuk mencari tahu sosok musuhnya. Ternyata namanya Darius. Si MC malah mengejeknya, bertanya, kemana perginya kesombongan pria bertopeng itu barusan. Bagi MC, ilmu pedang Darius ini payah banget. Jadi dia harus mendekat. Wush. MC langsung menerobos hujan belati merah dengan kecepatan tinggi. Meliuk lincah menghindari dan menangkis setiap energi berbahaya itu. Memanfaatkan aliran energi intinya, dia menghentakkan kaki untuk menambah akselerasi. Gerakannya yang sangat lincah membuat jarak di antara mereka terkikis cepat. Terjangan nekat ini jelas membuat si pria bertopeng panik. Si Topeng sama sekali tidak menduga reaksi seberani ini. Dari jarak sedekat itu, MC langsung bersiap melepas satu tebasan mematikan. Tapi Darius menganggap serangan langsung itu terlalu konyol dan sangat mudah diantisipasi. Satu belati merah melesat membelah udara. Darius kemudian memerintahkan seluruh bilah energinya untuk mengepung dan menghabisi MC sekaligus. Melihat kepungan maut dari segala arah, si pemuda rambut hitam akhirnya bergerak. Dia memutuskan memakai jurusnya sendiri. Aura ungu keemasan meledak terang benderang menyelimuti tubuhnya saat serangan balik dilepas. Boom! Gelombang kejut dahsyat itu seketika menghancurkan semua belati musuh sampai hancur lebur. Si pria bertopeng sangat terkejut saat mengenali jurus legendaris tersebut. Namun meski panik, dia tetap memaksakan diri maju menyerang. Sayangnya, MC cuma mengejek gerakannya lambat dan menghindar dengan sangat mudah. Hanya dengan satu gerakan refleks cepat, MC melayangkan serangan balasan telat yang bikin musuhnya terluka parah. Kalah telak, si Topeng jatuh tersungkur dan pedangnya terlepas. Dia pun bertanya dari mana MC tahu jurus itu. Nah, perhatikan bagian ini, karena disinilah rahasia kekuatan MC terbongkar. Dia menjelaskan kalau intinya memiliki kekuatan suci sekaligus iblis. Tapi meniru musuh bukanlah fungsi utamanya, melainkan menciptakan jurus baru sendiri. Teknik unik yang hanya bisa dikeluarkan lewat inti miliknya. Sambil tersenyum penuh percaya diri, pemuda itu mendesak si Topeng untuk membocorkan siapa dalangnya. Namun musuh yang keras kepala itu menolak menyerah begitu saja. Dia berteriak agar MC tidak jemawa. Secepat kilat, musuh menenggak ramuan dari botol kecil misterius. Si MC langsung tersentak kaget karena tahu bahaya cairan itu. Detik berikutnya, si Topeng mulai mengerang kesakitan hebat. Sebuah transformasi mengerikan pun dimulai. Tubuhnya membesar dengan cepat menjadi sosok yang luar biasa menyeramkan. Wajahnya berkerut liar dan matanya menyala merah terang. Sambil meraung keras, dia berubah menjadi monster hijau raksasa. MC sangat terkejut saat menyadari itu adalah teknik kuno perubahan binatang. Tanpa menunggu sedetik pun, monster hijau raksasa itu langsung menerjang ke arah si pemuda dengan kecepatan dan daya hancur luar biasa. Si rambut hitam langsung bersiap menahan gempuran dengan menyelimuti tubuhnya pakai aura pelindung. Duar, tabrakan dahsyat mereka menciptakan gelombang kejut yang menyebar luas. Di sini MC sadar musuhnya sudah naik level. Monster itu tertawa mengejek, menantang berapa lama lagi si MC sanggup bertahan. Serangan demi serangan terus dihujamkan dengan membabi buta. Sambil menatap tajam dengan mata merahnya, dia bersiap melepas satu hantaman lagi. Mengandalkan cakar tajamnya, monster itu mencabik pertahanan si pemuda yang terus menahan diri. Meski berhasil memblokirnya, hantaman itu menyeret tubuh MC mundur jauh ke belakang. Benar-benar brutal, dia ditekan tanpa henti.
Tinju raksasanya menghantam tanah hingga hancur, membuat si MC terpaksa melompat menghindar ke udara. Saat melayang bebas tanpa pijakan seperti ini, si pemuda tahu betul kalau situasinya sedang tidak menguntungkan. Setelah mendarat, dia berpikir kalau terus-menerus menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus memutar otak demi menciptakan satu celah serangan balik. Sambil menggenggam erat pedangnya, dia mulai fokus bersiap. Monster itu ngeraung keras, mengira si MC sudah pasrah karena perbedaan kekuatan mereka yang sangat jauh. Si hijau lalu melesat kencan untuk mengakhiri duel ini. Namun si pemuda malah menjulurkan tangannya dengan tenang. Dia bersiap menggunakan salah satu kartu as rahasianya. Cincin di jarinya ketika bersinar ungu terang. Lalu pelindung merah muda muncul menahan hantaman itu. Saking kuatnya pelindung tersebut, monster itu justru terpental ke belakang. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Ya, saatnya serangan balik. Sambil tersenyum, dia bilang bisa meniru jurus dari kehidupan masa lalunya. Pemuda itu langsung melompat ke udara dengan aura yang membara. Monster yang tidak bisa menghindar di udara itu menjadi sasaran empuk. MC bersiap melepas jurus gaya iblis suci miliknya untuk menumbangkan lawan. Energi emas yang sangat dahsyat langsung terkumpul di ujung bilah pedangnya. Demi serangan pemungkas ini, dia menembakkan berkas energi murni yang menghantam monster itu telak. Duar, ledakan cahaya dan kekuatan dahsyat langsung membumbung tinggi. Setelah asap tebal perlahan mulai menipis, si pemuda akhirnya bisa bernapas lega karena selamat dari maut. Ternyata itu adalah pusaka cincin penolak absolut yang bisa menetralkan serangan sekaligus melepas gelombang kejut. Karena pertarungan telah usai, pemuda itu memutuskan untuk segera kembali menemui Kile dan yang lainnya. Sementara itu, sang instruktur beserta pasukannya sedang bertarung mati-matian melawan gelombang monster. Kile merasa staminanya sudah habis dan hampir ambruk. Dia tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Sesosok ork raksasa mendekat untuk mendaratkan hantaman mematikan tanpa ada celah baginya untuk bertahan. Kehilangan sisa tenaga, sang instruktur cuma bisa berteriak frustrasi. Sambil pasrah menunggu ajal menjemput, tiba-tiba gada raksasa monster itu terhenti di udara, membuat para penjaga kebingungan. Ork yang berniat menyerangnya tadi mendadak ambruk ke tanah tepat di hadapan mereka. Dalam keadaan tewas mengenaskan, monster-monster lain di sekitar juga ikut bertumbangan, membuat para penjaga terheran-heran mengapa mereka bisa selamat. Saat itulah, si MC muncul dan menanyakan kondisi semua orang. Sang instruktur menjawab kalau mereka baik-baik saja dan entah bagaimana bisa bertahan hidup. Si pemuda lalu menunjuk ke arah anak-anak, mengabarkan kalau dia sudah membereskan dalang penyerangan itu yang ternyata seorang penyihir. Sayangnya dia belum tahu siapa yang menyewanya. Setelah bahaya mereda, anak-anak kini tertidur pulas dengan tenang di tanah hutan. Si pemuda berambut hitam menatap mereka dengan ekspresi yang sangat serius dan penuh pikiran. Sesampainya di kediaman, si pemuda berjalan mantap menuju salah satu pavilion. Dia merasa bersalah karena anak-anak tak berdosa itu hampir tewas gara-gara dirinya. Dan dia bersumpah untuk melakukan pembalasan. Pelayan pribadinya menyarankan agar dia mencari kakaknya yang bernama Eve. Seorang makelar informasi mendengar itu. Dia memutuskan langkah pertamanya adalah mencari petunjuk dari sana. Namun, saat mendekati bangunan tersebut, sebuah teriakan keras memerintahkannya untuk segera berhenti. Seorang pemuda berambut pirang muncul dan menegaskan kalau anggota keluarga sekalipun dilarang masuk. Keduanya pun saling berhadapan di halaman dengan tensi yang makin memanas. Di dalam benaknya, si pemuda mengingat kembali siapa sosok kakak perempuannya itu. Sang pelayan sempat berpesan kalau hanya makelar informasi itulah yang tahu segalanya. Dengan aura yang mulai terpancar, si pemuda rambut hitam menyuruh saudaranya yang bernama Chess untuk minggir. Namun si pirang menegaskan kalau dia adalah pengawal Eve dan tidak akan membiarkannya lewat. Chess berteriak tidak bisa mempercayai orang yang penuh dendam. Mendengar alasan itu, si MC paham situasinya dan langsung bersiap mengambil tindakan. Dengan tatapan tajam yang penuh tekad, dia menegaskan akan menerobos masuk secara paksa sambil mulai mencabut pedangnya. Sang pengawal cuma bisa menghela napas pasrah karena terpaksa harus bertarung. Tanpa membuang waktu, pemuda pirang itu langsung menerjang cepat untuk menyerang saudaranya Gleng. Kedua pedang mereka beradu keras menghasilkan percikan api.
Si MC berhasil menangkis tebasan kuat tersebut dan menahan dorongan energinya yang begitu besar. Benturan dahsyat dari kedua kekuatan tangguh itu sampai menciptakan gelombang kejut kecil di sekitar mereka. Keduanya melompat mundur sejenak untuk bersiap melakukan gerakan berikutnya. Sang pengawal tiba-tiba melepaskan energi merah dari tangannya demi merapal sebuah jurus. Sambil berteriak keras, dia memanggil tombak batu. Tanah di sekitar mereka pun mulai berguncang dan retak hebat. Beberapa tombak batu runcing mencuat dari dalam tanah, membuat MC terkejut. Namun dia tetap bergerak lincah menghindari bebatuan tajam tersebut. Ayo kita tunggu kelanjutannya, karena pertarungan sengit ini baru saja dimulai. Si pirang langsung merapal jurus taring penghancur dari pedang batunya, membuat pedang raksasa mencuat dari tanah dan mengejutkan si MC. Kalian dan aku bakal menyaksikan pertarungan saudara paling sengit minggu ini. Si pirang langsung maju menebas dengan senjata barunya. Tapi sang pahlawan menangkis hingga menciptakan gelombang energi dahsyat. Mereka pun saling bertukar. Pukulan cepat dan kuat di tengah halaman. Sang kakak menghadapi lawannya dengan ekspresi serius dan fokus. Dengan lincah, dia menyerang menggunakan dua pedang melengkung sementara. Si pemuda bertahan sekuat tenaga, merasa bahaya jika mendekat. Dia mengaktifkan skill penilaiannya. Jendela status menunjukkan bahwa Chess adalah lawan level tinggi yang sangat tangguh. Dia melihat inti iblis musuhnya melemah, makanya dia memakai banyak teknik. Akhirnya, dia memutuskan menyelesaikan duel ini dengan kekuatan fisik murni khas gayanya. Lalu bersiap, melancarkan tarian pedang cahaya. Sang protagonis melepaskan gelombang energi ungu dahsyat ke arah saudaranya. Si pirang shock setengah mati melihat kedahsyatan inti iblis milik No. Tubuhnya terpental jauh dan terseret di atas lantai halaman. Tapi, sang pengawal langsung bangkit dan menyiapkan jurus bentuk kedua dari gayanya. Sambil berteriak, dia melepaskan sebuah sambaran petir hitam instan lewat belatinya. Sang protagonis langsung mengenali teknik itu sebagai gaya petir bayangan. Jurus keluarga yang pernah diajarkan oleh instrukturnya dulu. Serangan secepat kilat yang tak terpatahkan itu mendapat pujian. Si pirang malah tersenyum sinis dan mengejek bahwa teori dan praktik bertarung itu sangat berbeda. Sambil berteriak, pahlawan kita bersiap menangkis benturan itu. Sang pengawal melepaskan tekniknya dengan fokus penuh. Energi merah serangannya menyebar cepat ke seluruh tanah bagaikan sambaran petir. Serangan itu melesat cepat ke arah protagonis yang sudah siap melakukan serangan balik. Sambil berseru lantang, No mengerahkan seluruh kekuatan tekniknya hingga kedua energi besar itu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena ledakannya benar-benar gila. Benturan energi itu memicu ledakan cahaya raksasa di halaman kediaman. Hingga debu tebal langsung menyelimuti seluruh area pertempuran. Begitu asapnya menghilang, sang protagonis tampak masih berdiri kokoh dan siap lanjut. Sayangnya, sisa energi merah musuh masih menyelimuti tubuhnya dan memberikan damage. Dia mengerang kesakitan dan sadar kalau serangan saudaranya memang bukan kaleng-kaleng. Bahkan jurus andalannya pun tak mampu menahan serangan itu sepenuhnya. No akhirnya paham bahwa teknik tiruan miliknya punya batas dan jauh lebih lemah dari sini. Dia sadar harus menciptakan teknik orisinal sendiri walau belum tahu caranya. Tiba-tiba, si pirang menyuruh mereka berhenti karena pertarungan dirasa sudah cukup. Kakaknya, F, muncul di pintu sambil menatap dingin. Begitu masuk ke ruangan, dia langsung menginterogasi alasan di balik perkelahian mereka. Sang pengawal pun menjelaskan bahwa No datang berniat menghabisi seseorang secara langsung di depannya. Sang protagonis heran dan bertanya kenapa anggota keluarga Dasker butuh pengawal. Gadis berambut ungu itu menjawab santai bahwa dia payah dalam bertarung. Kakaknya meragukan kehadirannya karena F tak ikut perebutan tahta. Tapi F memotongnya dan menawarkan informasi tentang dalang penyewa tentara bayaran. Sang protagonis kaget dan bingung dari mana dia tahu hal itu. Sambil tersenyum penuh percaya diri, F menjawab hampir tak ada rahasia di dunia ini yang luput darinya. Dia mau saja memberitahu adik kecilnya yang imut ini, tapi ada satu syarat. Sadar ini adalah bisnis, No bertanya apa imbalan yang dia inginkan. Sang kakak pun bertanya, apakah No tahu soal perpustakaan tak terbatas? Membuat pemuda itu terkejut. Itu adalah labirin raksasa misterius tempat para petualang membangun kota di sekitarnya. Meski dalamnya sangatlah berbahaya, Evan memintanya mengambil buku kedalaman abadi.
No langsung teringat buku legendaris yang mengubah teori sihir di kehidupan masa lalunya, bahkan menyelamatkan banyak nyawa saat perang melawan penjajah kejam dahulu. Dia berpikir, jika berhasil mengamankan buku itu lebih cepat, masa depan suram bisa diubah. Dengan tekad bulat, dia menerima kesepakatan tersebut. No berjanji membawakan buku itu, lalu mereka berjabat tangan untuk meresmikan kesepakatan. Tak lama kemudian, kereta kuda berangkat membawa sang protagonis bersama dua pelayan setianya menuju kota perpustakaan tersebut. Rombongan akhirnya tiba di tujuan mereka, kota megah Arcanum. Mereka menyusuri jalanan berbatu di kota yang didirikan tepat di sekeliling labirin raksasa itu. Kita semua tahu perpustakaan ini rumit, tapi ternyata lebih parah dari dugaan. Siapapun yang masuk kabarnya tak pernah kembali. Demi mencari buku itu, No butuh pemandu dan masuk ke sebuah gang sempit. Mencari petunjuk, dia pun mendatangi serikat petualang besar demi mencari sang pemandu. Sementara itu, di kediaman Dasker, F sedang asik neten di ruang tamu saat pelayannya datang. Mengumumkan tamu tak diundang, seorang pria berambut merah muda dengan pakaian mewah masuk sambil tersenyum hangat. Dia Laskar, kakaknya yang ingin menanyakan sesuatu tentang No. F menatapnya tajam sambil terus memegang cangkir tehnya. Dia heran melihat saudaranya itu bertamu dan curiga ada udang di balik batu. Pria berambut pink itu mengaku datang meminta bantuan dari adiknya. Begitu dia menanyakan keberadaan Chase, F menjawab pengawalnya sedang pergi bertugas. Dengan senyum leceh, Scar sadar kalau saudaranya saat ini sedang tidak ada yang melindungi. Namun F tenang saja karena punya bawahan mumpuni lainnya. Scar memujinya, lalu mulai memancing informasi tentang adik mereka. Dia membahas kekuatan luar biasa yang ditunjukkan No saat bertarung melawan Julia. Pria berambut pink itu berniat mengulik rahasia kekuatan misterius tersebut. F terkejut saudaranya tahu sedetail itu. Dan Scar menambahkan bahwa No berhasil menggilas para penyerangnya. F meletakkan cangkirnya ke meja dan menegaskan tak bisa membantunya. Menatap dingin, dia menolak membagikan info apapun yang berpotensi memengaruhi jalannya perebutan tahta keluarga. Dia tahu memihak satu orang hanya akan memancing kemarahan saudara lainnya. Kesal dengan penolakan itu, pria berambut pink tersebut langsung menanyakan apakah adiknya berniat cari gara-gara. F malah menantang balik dengan menanyakan imbalan setimpal yang sebanding dengan risiko tersebut. Sambil menyeringai jahat, Scar meremehkan kata imbalan dan mulai melancarkan ancaman liciknya. Dia berbisik bahwa F akan segera mengerti saat bayangan hitam mengerikan tiba-tiba muncul di belakang gadis itu. Sementara itu, No masih sibuk menyusuri jalanan kota Arcanum. Pemuda berambut hitam itu berjalan melewati keramaian hingga tiba di depan sebuah toko kuno. Dia mengintip lewat jendela kaca, tampak mengenali tempat yang dicarinya itu. Saat melangkah masuk, rasa nostalgia menyelimutinya melihat rak-rak berdebu. Sang pemilik toko bernama Osric menyapa dingin dan berkata tokonya tutup. Tapi No membantah kedatangannya untuk belanja. Dia meminta pria itu menjadi pemandunya. Namun Osric menolak mentah-mentah karena sudah pensiun dari pekerjaan berbahaya itu. Bahkan menyuruhnya pergi sambil menertawakan reputasi lamanya. No merasa heran karena setahunya pria ini sangat mencintai perpustakaan tersebut. Dia pun mendesak mencari tahu alasan Osric berhenti menjadi pemandu. Membuat pria itu kesal setengah mati. Dengan wajah tegang, Osric bungkam dan menatap mejanya lesu. Dia meminta maaf karena belakangan ini emosinya tidak stabil. Hingga gemerincing lonceng pintu toko tiba-tiba berbunyi keras. Sosok yang baru masuk membuat No terperangah melihat saudarinya sendiri. Julia, gadis berambut perak itu, menyapa dengan senyum manis sambil menjelaskan bahwa dia membuntutinya setelah melihatnya bertugas. Mendengar nama agung itu, Osric langsung panik dan bertanya apakah dia adalah Julia Daskor. Julia mengabaikannya, sedangkan sang protagonis dengan sopan memperkenalkan diri mereka berdua. Mengetahui identitas mereka, Osric langsung berubah pikiran dan menerima tawaran dengan satu syarat. No mulai curiga ada udang di balik batu atas perubahan sikap mendadak ini. Osric lalu mengajak mereka ke ruang belakang, di mana seorang wanita terbaring koma di ranjang. Dia menjelaskan bahwa sebulan lalu istrinya terkena kutukan iblis mengerikan. Makhluk dari labirin berbahaya itu mengutuknya hingga tertidur tanpa akhir yang mematikan. Tenang, kalian dan aku bakal tahu cara mematahkannya di video selanjutnya.
Jadi jangan sampai kelewatan ya. Yuk, kita tonton petualangan Gokin saat mereka harus mengalahkan monster demi menghapus kutukan. Pria ini meminta bantuan Julia Daskor yang terkenal untuk menyelamatkan istrinya. Si rambut perak setuju, tapi adiknya harus ikut juga. Julia menatapnya tajam, bilang kalau melihat cara dia bertarung adalah syarat mulak menerima tugas. Ini, tokoh utama kita tahu dia sedang diremehkan. Dia lalu menoleh ke arah Osric dan bilang kalau dia sangat mengandalkannya sebagai pemandu mereka. Dengan tatapan penuh keyakinan, pemilik toko itu menjawab bahwa semuanya aman di tangannya. Di depan menara, pemuda itu bertanya apa dia yakin tidak apa-apa pergi di tengah-tengah misi lain, tapi kakaknya bilang santai saja. Gadis berambut perak itu kemudian mengungkap bahwa ada hal yang jauh lebih penting, yaitu membongkar rahasianya. Dia ingat pertarungan itu dan merasa ada sesuatu selain inti iblis yang sempat menahan kekuatannya. Si gadis langsung menantangnya untuk menunjukkan rahasia itu di dalam labirin. Dan si pemuda sadar kakaknya mulai curiga. Tepat pada saat itu, Ozark datang dan bilang dia sudah menunggu mereka dan timnya siap berangkat. Dengan semua persiapan yang matang, trio ini bersama rekan mereka berjalan menuju menara perpustakaan agung. Mereka pun masuk dan bertemu banyak petualang lain yang sibuk bersiap. Sang pemandu lalu mendekati loket dan berkata dia akan mengandalkan bantuan dari dua bersaudara ini. Beberapa petualang mengenali Ozark dan berbisik kalau dasar bersaudara bakal jadi korban berikutnya. Berdiri di depan pintu raksasa, sang pemandu menjelaskan bahwa itu adalah gerbang masuk ke perpustakaan tanpa batas. Dia menempelkan tangannya ke pintu yang langsung menyala biru terang. Pintu besar itu terbuka perlahan, memperlihatkan bagian dalam perpustakaan yang sangat luas dan megah. Mereka bertiga melongo takjub melihat rak buku raksasa dan koridor yang seakan tiada habisnya. Karakter utama kita berkomentar tempat ini sangat luas dan penuh ilmu. Kakaknya setuju dan bilang, dia paham kenapa mereka butuh pemandu di labirin membingungkan ini. Tangga dan koridor menjalar ke segala arah, bikin pusing. Tiba-tiba, pemuda berambut hitam itu dikejutkan oleh sesuatu di dinding. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Ada mural di dinding yang memperlihatkan para penjajat dari kehidupan masa lalunya. Dia kaget setengah mati karena sebelumnya tidak menyadari keberadaan mural ini dan merasa ada hubungannya dengan musuh di masa depan. Berkat ini, dia yakin bisa menemukan petunjuk untuk mengalahkan mereka selamanya. Sambil tersenyum tipis, jagoan kita bilang, mereka bisa lanjut jalan. Dia menegaskan kembali kalau tujuan utama mereka adalah mencari buku kedalaman abadi, karena masih di lantai pertama. Pemuda itu bertanya kepada si pemandu di mana buku itu berada. Pemandu menjelaskan, buku itu terlarang dan biasanya ada di sekitar lantai ke-20. Itu adalah lantai terdalam yang pernah dicapai manusia di labirin berbahaya ini. Kelompok mereka kemudian mendekati lingkaran sihir besar di lantai untuk turun. Mereka menyusuri koridor menuju portal yang akan membawa mereka ke tingkat berikutnya. Tiba-tiba, monster-monster muncul dari lingkaran sihir, siap menyerang mereka. Pemandu bertanya apa kakak beradik ini bisa mengatasinya. Dan si protagonis mengangguk mantap. Tanpa buang waktu, pemuda berambut hitam langsung mencabut pedangnya dan bersiap bertempur. Sekali tebas dengan gerakan super cepat, monster-monster langsung terbelah dua. Pemuda itu menyarungkan pedangnya dengan gaya keren setelah membantai musuh dengan sangat mudah. Mayat para orc ambruk bergelimpangan di tanah sementara si jagoan berdiri dengan sangat santai. Terpukau oleh kekuatannya yang luar biasa, pemandu dan kakaknya menyuruhnya bergegas. Begitu sampai di lantai ke-10, pemandu meminta mereka menjaga rahasia tentang apa yang akan mereka lihat nanti. Pria itu mengotak-atik salah satu rak buku dan membuka jalan rahasia. Di balik rak, terdapat koridor gelap yang mengarah ke area tak dikenal. Pemandu membawa mereka ke ruangan berantakan yang punya jalan pintas ke lantai bawah. Trio ini menatap lingkaran sihir di lantai yang berpendar biru terang. Mereka melangkah masuk ke portal dan langsung berpindah ke lantai yang jauh lebih dalam. Cahaya silau menyelimuti mereka saat proses teleportasi berlangsung. Karakter utama kita mengamati lingkungan baru itu dengan tatapan serius dan penuh pertimbangan. Kakaknya bertanya di mana mereka sekarang. Dan pemandu menjawab mereka berada tepat di depan lantai ke-20. Dengan senyum percaya diri, si gadis berambut perak menebak.
kalau monster berikutnya sudah menunggu. Mereka bertiga melangkah menuju lingkaran sihir besar di lantai koridor, mendekati portal yang akan membawa mereka ke area labirin selanjutnya. Tiba-tiba, akar hitam raksasa muncul dari tanam dan mengepung mereka. Sesosok monster pohon bermata merah banyak menatap mereka dengan murka. Pemandu gemetaran ketakutan dan berteriak bahwa itu adalah tren kuno yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Dia berteriak bahwa mereka tidak punya harapan, tapi kakak si jaguar tidak peduli. Sambil tersenyum mengejek, gadis itu bertanya, apa dia pikir? Mereka cuma berdua saja. Dia menegaskan bahwa dirinya saja sudah lebih dari cukup untuk membantai monster itu sendirian, tanpa ragu. Si gadis menerjang maju dengan kecepatan luar biasa untuk menyerang. Pohon itu menyerang dengan dahan-dahan tajam untuk menusuk si rambut perak. Dengan lincah dia menghindari serangan dan menebas dahan itu dengan pedangnya. Melompat lincah mendekati tubuh utama lawan. Menggunakan sayapnya, dia melesat cepat ke arah mata si monster. Gadis itu lalu melancarkan tebasan mematikan tepat di tengah-tengah mata makhluk tersebut. Namun, meskipun serangannya telak, dia sadar kalau monster ini sangat tangguh. Pemandu berteriak bahwa kulitnya sekeras baja dan mereka butuh penyihir. Tapi kalian sadar tidak? Tiba-tiba saja, dahan monster itu berhasil melilit tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali saat dahan-dahan itu meremes tubuhnya semakin kencang. Makhluk purba itu langsung bersiap meremukannya berkeping-keping dengan tangan kayu raksasanya. Protagonis kita berteriak panik memanggil nama kakaknya. Tapi monster itu mendadak berhenti menyerang dan cahaya merah mulai memancar dari celah dahannya. Si rambut perak mulai melepaskan kekuatannya menggunakan jurus bentuk kelima. Sirah api gelap langsung menyelimuti tubuhnya, melindunginya dari cengkeraman maut. Pemuda berambut hitam itu syok dan bertanya-tanya, apakah itu pelindung api? Berbekal sirah baru, dia bersiap memakai jurus bentuk pertama. Gadis itu melepas tarian pedang api gelap yang membara. Monster itu meraung kesakitan saat si gadis berhasil lolos dan merangsak maju membalas. Dia bergerak secepat kilat, meninggalkan jejak kobaran api merah membara. Tebasannya memotong dahan monster dengan sangat mudah, membelah jalan mendekati batang utama. Untuk melakukan tebasan pamungkas, gadis itu berteriak lantang dan melepas seluruh kekuatan teknik rahasianya. Gelombang api merah dan hitam pekat meluncur deras menghantam makhluk raksasa itu. Serangan itu menghantam telak batang pohon hingga menciptakan luka menganga. Dia berkata pedangnya takkan mempan dihentikan oleh baja murahan sambil menatapnya tajam. Tapi sang pemandu berteriak bahwa ini belum selesai dan menunjuk ke arah tanah. Salah satu dahan monster melilit pergelangan kaki si gadis dan menguncinya. Lebih banyak akar menjalar dari tanah, langsung mengikat erat tubuh si rambut perak. Dia bergumam kalau monster ini bakal terus beregenerasi kecuali dibakar sampai habis. Makhluk itu menariknya mendekat dan menelannya dalam dahan-dahan lebat. Sang adik langsung mengenali gaya bertarung itu dan sadar kakaknya akan menggunakan jurus bentuk ketiga. Tanpa buang waktu, pemuda berambut hitam mencengkeram tangan Azra. Dia menarik sang pemandu menjauh sambil berteriak menyuruhnya bergegas kabur. Dari sana, mata si gadis menyala merah membara saat bersiap menyerang. Dia memicu ledakan api kegelapan dahsyat yang langsung melahap habis seluruh tubuh monster. Gelombang kejut dari ledakan itu menyebar luas dan menghantam kedua pria tersebut. Mereka berdua terhempas ke tanah akibat saking kuatnya hantaman itu sementara asap mulai menipis. Pemandu bertanya-tanya apa. Niatnya memang ingin membakar segalanya menjadi abu. Dari balik kobaran api, si gadis berambut perak berjalan santai mendekat. Sambil tersenyum pede, dia bertanya, apakah mereka bisa lanjut jalan sang pemandu dan adiknya melongo heran karena dia bisa meratakan monster legendaris itu sendirian. Gaya bertarung itu memang terkenal punya daya hancur paling mengerikan di benua ini. Setelah jalan bersir, mereka dan pemandu mulai mencari bukunya, penasaran kelanjutannya. Ikuti terus perjalanan kita. Sini kumpul. Kita bakal lihat aksi kocak pemuda rambut hitam yang tiba-tiba nemu buku incarannya di rak. Dia langsung teriak girang banget pas tahu bukunya beneran titipan adiknya, dan dengan misi pertama kelar, sekarang mereka tinggal cari si monster. Kata si pemandu, monster jarang banget keluyuran di luar area plaza lantai ini. Makanya, mereka langsung mulai nyisir seluruh wilayah sekitar buat nyari area lantai tersebut. Di salah satu rak,
si karakter utama nemu buku aneh di atas tumpuan. Pas dia ambil, tiba-tiba ada hawa aneh yang keluar dari sana, sambil tersenyum puas. Si pemuda berbisik, kalau dia akhirnya dapat barang incarannya. Tahu-tahu, buku itu lembarannya kebuka sendiri dan bersinar terang. Pemuda berambut hitam ini langsung ngerasain kepalanya pusing dan kelihatan bingung banget. Tiba-tiba, mereka bertiga ngerasain aura jahat dan langsung bersiap-siap berantem. Sesosok monster bersiar muncul dari kegelapan sambil melotot tajam pakai mata merahnya yang seram. Si pemandu langsung teriak kalau makhluk itu yang mengutuk istrinya. Si karakter utama udah siap maju buat ngebantai monster itu. Tapi adiknya malah nyuruh dia mundur dan bersiap maju sendiri. Dengan aura merah yang kelihatan ngeri, si adik bilang dia bakal beresin monster ini sendirian. Gadis itu langsung nerjang sekuat tenaga, dan pedangnya beradu keras sama si monster berzirah. Dia langsung ngeluarin tebasan gelombang energi merah yang dahsyat ke arah musuh. Jurusnya melesat cepat membelah udara dengan kecepatan luar biasa, sampai hantaman pedangnya bikin tanah bergetar hebat. Debu-debu pun langsung beterbangan di mana-mana. Tapi sialnya, si gadis berambut perak malah kepentok mundur. Dia sadar pertarungan lama-lama bisa bahaya. Jadi harus buru-buru diakhirin sebelum terlambat. Nah, serangan bertubi-tubi si rambut perak beradu sama pertahanan kokoh si monster berzirah. Walau tebasannya cepet dan bertenaga, musuh masih bisa nahan. Benturan kedua pedang mereka benar-benar menghasilkan pemandangan epik penuh percikan energi. Getaran dari benturan dahsyat ini bahkan sampai menyebar ke seluruh aula perpustakaan. Si karakter utama kaget setengah mati pas lihat serangan adiknya ditangkis. Si gadis rambut perak nggak mau nyerah dan terus nekan musuh sekuat tenaga. Dia melesat super cepat lalu ngelakuin tebasan ke bawah yang kuat banget. Sebelum bersiap pakai jurus kedua, dia langsung nyiptain pusaran api hitam yang mengamuk ke arah musuh. Si pemandu sama karakter utama buru-buru sembunyi biar nggak kena imbas jurus mengerikan itu. Sementara si monster langsung balas nyerang pakai tebasan pedangnya sendiri yang nggak kalah kuat. Tabrakan dua kekuatan besar ini memicu ledakan cahaya dan energi yang dahsyat. Sambil berteriak, si gadis nemu celah. Serangannya mendarat telak di dada si monster dan bikin guncangan hebat. Tapi mendadak, musuh ngelakuin serangan balik super cepat yang langsung mengenainya. Tubuh si gadis terpental jauh ke. Nah, momen ini benar-benar bikin panik. Si karakter utama aja sok berat pas tahu kalau adiknya sampai mengerang kesakitan dan kekuatan. Penghancur andalannya sama sekali nggak mempan. Si gadis rambut perak maksain berdiri buat ngadepin musuh yang terluka itu. Tahu-tahu, si monster berzirah bersiap nembakin laser dari mulutnya. Si gadis sadar tangannya terluka dan nggak bisa bertahan. Tembakan laser hijau melesat cepat ke arahnya. Beruntung, si karakter utama langsung dorong adiknya dan menyelamatkannya di detik-detik terakhir. Dari maut, hantaman laser itu bikin lubang gaduh di lantai perpustakaan. Si karakter utama bilang dia mau ikutan tarung. Tapi adiknya ragu dia bisa menang. Si pemuda langsung ngingetin adiknya buat waspada sama tangan monster yang bisa ngasih kutukan. Si gadis ngaku dia nggak bisa ngumpulin energi penuh buat menang gara-gara tangannya yang cedera. Si pemuda lalu mendekat dan bilang kalau dia punya satu permintaan penting buat adiknya. Dia minta adiknya buat ngeluarin serangan yang tadi dipakai monster buat ngelukain dia. Si adik jelas bingung dengarnya. Sambil tersenyum pede, si pemuda bilang serahin aja sisanya ke dia dan minta adiknya potong tangan monster itu. Kakak beradik ini langsung maju bareng buat ngelakuin serangan kombinasi yang dahsyat. Si adik pakai tarian pedang api, sedangkan si pemuda pakai versinya sendiri. Kedua serangan mereka beradu telak sama si monster, menciptakan pemandangan luar biasa. Ledakan cahaya merah dan emas langsung meletus hebat pas kena sasaran. Tabrakan tiga energi besar ini bikin ledakan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Mereka berdua langsung mundur selangkah dengan aura yang menyala terang. Di balik kepulan asap tebal, kakak beradik ini bersiap buat langkah berikutnya. Monster berzirah itu mengerang kesakitan pas dilahap ledakan besar. Si gadis rambut perak menatap tajam ke arah musuh sambil ngebatin kalau monster ini emang kuat banget. Mereka pun bersiap buat nyerang lagi selagi si monster memulihkan diri. Si gadis melompat tinggi dan menebas musuh pakai pedang apinya. Monster itu langsung balas menyerang dan keduanya pun beradu di udara. Si pemuda nyoba menyerap serangan musuh pakai energinya sendiri, tapi saking kuatnya benturan itu,
Dia langsung teriak nyuruh adiknya menghindar. Gadis itu lalu ngeluarin bentuk kedua dari jurusnya. Nah, kalian harus perhatiin baik-baik. Di balik asap tebal ledakan tabrakan jurus tadi, si monster licik malah curang dan bersiap nembakin laser energi hijau lagi. Si gadis teriak manggil nama kakaknya karena khawatir kena serangan mendadak itu. Si pemuda langsung ngelepasin kekuatannya pakai bilah polaritas ganda. Pedangnya menyala emas terang pas dia bersiap nyerang. Dikelilingi aura dahsyat, si pemuda rambut hitam langsung nerjang si monster. Tabasannya menghantam tanah keras-keras sampai dia terengah-engah saking kapeknya. Tapi dia nggak berhenti di situ, dia langsung nusuk dada si monster sekuat tenaga pakai pedang sucinya sampai makhluk itu meraung kesakitan. Si pemuda tahu situasinya lagi gawat banget dan dia sendiri udah hampir mencapai batas kemampuannya. Tiba-tiba, si gadis rambut perak ngeluarin jurus pusarannya lagi buat bantuin kakaknya lepas dari monster. Dia bilang utang budi di antara mereka berdua sekarang udah lunas. Si pemuda sadar. Bahkan jurus terkuat adiknya pun gak mempan sama sekali. Melihat adiknya kelelahan, dia mikir apa mereka harus kabur aja. Tapi mendadak, si monster berzirah bangkit lagi sambil melotot marah. Mereka berdua sok berat pas lihat, sekarang monsternya malah nambah jadi 2. Tiba-tiba ada suara misterius yang mengejek kalau jurus bertarung yang mereka pakai tadi benar-benar kaku dan payah. Si pemuda rambut hitam kebingungan nyari asal suara itu. Seberkas cahaya emas muncul dan bilang kalau kekuatan si pemuda masih kacau dan gak stabil. Dia pun nanya siapa dan di mana dia sekarang. Suara itu ngaku sebagai penerus inti dewa dan ngucapin selamat atas kebangkitannya. Dia lalu nyuruh si pemuda buat beresin pertarungan ini sekarang juga dan ngasih tahu nama jurus. Hebatnya, adiknya teriak panik karena melihat kakaknya bertingkah aneh. Tiba-tiba layar sistem muncul dan mengonfirmasi kebangkitan penerus inti dewa. Si pemuda langsung bersiap ngeluarin bentuk kedua dari jurus duanya. Aura emas yang luar biasa kuat menyelimuti pedangnya pas dia fokus. Dengan mata yang bersinar terang, dia langsung ngelepasin jurus tebasan langit ganda. Seberkas laser cahaya emas melesat cepat ke arah kedua monster itu. Serangan dahsyat tadi mendarat telat dan mementalkan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Si pemuda akhirnya paham kalau inilah kekuatan asli dari inti dewa miliknya. Dia berniat membalas rasa sakit adiknya 2 kali lipat sambil bersiap buat serangan pamungkas. Kedua monster yang terkepung energi emas nggak bisa kabur lagi. Layar sistem lalu muncul memberitahu kalau tantangan duelnya udah diterima sama musuh. Sambil terkejut, si karakter utama melihat pedangnya bersinar jingga terang. Dia sadar kalau dia berhasil mewarisi seluruh kekuatan dari inti dewa tersebut. Seketika, dia dipindahkan ke dimensi misterius dan nemuin sosok berkilau emas. Pria berambut pirang dengan aura keemasan menatapnya dengan tatapan serius. Si pemuda pun langsung nanya siapa dia sebenarnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Seks, sang pewaris terdahulu. Pas ditanya soal kekuatan, si pewaris kuno malah ngejek pemuda ini sebagai produk gagal. Dia jelasin kalau di zaman para dewa dulu, inti dewa dipakai buat lawan penjajah, tapi manusia kalah gara-gara konflik internal mereka sendiri. Kubu lain takut sama kekuatan inti dewa ini, lalu ngebantai para penggunanya. Buat mencegah kebangkitannya kembali, kekuatan itu dipecah jadi inti iblis dan inti suci. Si pemuda paham kalau kedua kekuatan itu aslinya satu. Makanya dia bisa mewarisinya. Nah, petualangan kita masih panjang. Tunggu kelanjutannya bareng gue ya. Sumpah, kalian sama gue bakal lihat bagaimana pengkhianatan menghancurkan segalanya. Tapi waris kuno ini, yakin mereka bisa meratakan semua musuh. Si karakter utama mulai berpikir bahwa kekuatan barunya bisa mengubah masa depan suram itu. Tapi si waris kuno mengingatkan kalau dia harus memperkuat inti kekuatannya lewat pertarungan. Pemuda berambut hitam itu pun tersenyum penuh tekad dan menerima tantangan epik ini. Sosok emas itu menyuruhnya mulai membereskan sampah di depannya. Dengan kekuatan baru, si karakter utama langsung meledakkan aura emas bercampur ungu dari sekujur tubuhnya. Dia melesat membawa bilah cahaya ke arah monster berzirah. Musuh mencoba bertahan, tapi langsung kena hantam serangan telan. Si pemuda itu berjanji bakal menghancurkan lengan monster itu sampai hancur lebur. Serangannya kena telak dan langsung memotong lengan terkutuk musuh. Tapi tangan monster itu malah mencengkeram bilah cahaya buat menyerap kekuatannya.
Jurus andalannya ini mengendalikan 6 bilah cahaya yang bisa jadi pedang sekaligus tameng. Dia menyerang dan bertahan sekaligus dengan sangat lincah. Si pemandu sampai melongo melihat dia. Bisa menghancurkan lengan terkutuk tadi pakai cahaya. Bilah emas menari-nari di sekitarnya saat dia membantai musuh. Dengan satu gerakan akurat, dia menusuk dada monster itu sampai tembus. Si karakter utama tersenyum tipis dan merasa situasi kini sudah berbalik menguntungkannya. Dia terus membabi buta menyerang tanpa memberi celah sedikit pun. Monster itu meraung kesakitan akibat bertubi-tubi menerima tebasan mematikan. Lewat satu serangan pamungkas, si pemuda berambut hitam berhasil menumbangkan monster pertama. Dia langsung bersiap mengincar monster kedua yang masih berdiri kokoh. Mendadak, dia mendengar suara aneh dan menoleh ke belakang dengan kaget. Monster yang tadi roboh malah bangkit beregenerasi dan menyiapkan tembakan laser. Saudarinya berteriak menyuruhnya menghindar, tapi terlambat. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik bagian menegangkan ini. Tembakan hijau melesat cepat ke arahnya yang lengah. Tapi dia sempat menangkisnya pakai perisai cahaya. Tabrakan energi dahsyat itu memicu ledakan cahaya yang luar biasa besar. Jurus musuh ternyata sangat kuat sampai menghancurkan tameng cahayanya. Si monster berzirah kini pulih total dan menatapnya dengan kemarahan memuncak. Tapi si karakter utama bangkit lagi sambil menyiapkan senjatanya menghadapi monster itu. Saudarinya syok melihat dia sama sekali tidak terluka setelah kena ledakan tadi. Sambil tersenyum percaya diri, pemuda itu berkata, kalau sekarang situasinya jadi 2 lawan 1. Dia menerjang maju membawa pedang cahaya dan menebas monster itu sekuat tenaga. Serangan telak itu menghasilkan ledakan energi emas yang sangat dahsyat. Si monster berzirah, akhirnya tumbang tak berdaya ke tanah. Tiba-tiba jendela sistem muncul dan memberitahu kalau inti ilahinya baru saja naik level. Dia juga dapat pesan dari Zex yang mengucapkan selamat atas kemenangannya. Pahlawan kuno itu menjelaskan begitulah cara inti ilahi berkembang dan menyuruhnya memakai kekuatan itu sebaik mungkin. Si pemuda berambut hitam akhirnya paham arti dari menjadi lebih kuat lewat pertarungan sengit. Pemandu mereka mendekat dengan tidak percaya dan bertanya, apakah monster itu benar-benar kalah? Gadis berambut perak pun memastikan bahwa musuh sudah tewas. Dia juga menyadari efek kutukan di tubuhnya telah lenyap sepenuhnya. Berkat kejadian ini, kutukan pada istri si pemandu ikut hancur hingga membuatnya menangis haru. Gadis berambut perak mendekatinya dan berkomentar, kalau dia tidak terlihat seperti petarung bintang 2 lagi. Saat ditanya dari mana dia belajar jurus sehebat itu, si pemuda hanya diam. Gadis itu lalu menjelaskan beberapa aliran jurus. Inti iblis, mulai dari aliran pedang sihir sebagai dasar, aliran api hitam yang fokus pada serangan mematikan, sampai aliran petir hitam yang mengutamakan kecepatan luar biasa, serta aliran jurus kegelapan yang penuh tipu muslihat. Tapi, jurus pemuda ini tidak masuk ke aliran manapun hingga membuatnya curiga. Mereka berdua pun saling menatap tajam dengan penuh ketegangan. Si pemuda bingung harus menjawab apa untuk menutupi rahasianya. Namun, dengan senyum penuh misteri, gadis berambut perak itu berkata lupakan saja. Dia malah menantangnya dan menantikan pertarungan mereka nanti. Saat kembali ke kediaman, si karakter utama bersama Kile berjalan menyusuri lorong sambil membawa buku kuno. Namun saat memasuki kamarnya, pemuda berambut hitam itu terkejut melihat sisi ruangan hancur berantakan. Tiba-tiba saudaranya muncul dan mengabarkan kalau adik perempuan mereka, Evie, telah diculik. Dalangnya adalah Scar, yang sengaja mengobrak-abrik tempat itu demi mencari informasi tentang Null. Scar kemungkinan membawanya pergi agar mau bicara. Si karakter utama tersenyum sinih setelah sadar kalau Scar adalah dalang di balik para tentara bayaran kemarin. Dengan tatapan tajam, dia merasa masalah ini cukup simpel. Mereka bakal menyelamatkan Eve sekarang juga. Mungkin kalian berpikir menentang Scar itu gila, tapi ini saatnya membalas dendam sepihak. Ciel pun langsung bergerak untuk membereskan kekacauannya sendiri karena gagal menjaga adiknya. Kele sempat menahan mereka dan menyuruh menunggu bantuan datang, tapi waktu mereka sangat mepet. Si pemuda berambut hitam menegaskan kalau pedang keluarga mereka tidak akan pernah patah hanya karena kalah jumlah. Dia meminta Kele untuk tetap tinggal menjaga kediaman mereka selama mereka pergi bertempur.
Sang pengawal pun mengangguk mantap dan berjanji akan melindungi mansion itu, bahkan taruhannya adalah nyawanya sendiri. Setelah persiapan selesai, mereka langsung pergi menyerbu markas Scar demi menyelamatkan Ivy. Kedua bersaudara itu memacu kuda mereka secepat mungkin menuju ke sana. Si pemuda berambut hitam mengkhawatirkan adiknya, tapi Chill berusaha menenangkannya. Si karakter utama tahu Chill sangat mempercayai Eve, lalu bertanya alasan dia menjadi pengawalnya. Pemuda berambut pirang itu menjelaskan kalau kualitas inti iblis miliknya jauh lebih lemah dibanding saudara-saudaranya yang lain. Makanya dia harus mengasah gaya bertarung unik dan mempelajari keahlian baru. Si hero pun akhirnya paham kenapa gerakannya dulu sangat sulit ditebak. Chill bertekad menjadi kuat demi melindungi adiknya apapun risikonya. Mereka akhirnya sampai di depan gerbang mansion musuh, lalu turun dari kuda masing-masing. Karakter utama bilang kalau langkah awal adalah mencari tahu lokasi penyekapan Eve berada. Namun, dia mendadak berubah pikiran. Dia merasa tidak perlu menahan diri lagi untuk urusan ini. Dengan tendangan maut berlapis aura dahsyat, dia mendobrak paksa pintu gerbang baja itu sampai hancur lebur, lalu mereka berdua langsung merangsek masuk. Setibanya di halaman, si karakter utama mendadak berbalik menangkis serangan kejutan seorang musuh. Rupanya pasukan bayangan milik Scar sudah bersiap mengepung mereka berdua. Tanpa basa-basi, pasukan itu langsung menyerbu maju. Secara bersamaan, si rambut pirang memperingatkan kalau musuh kali ini sangat terlatih. Pemimpin musuh pun mengejek mereka bodoh karena nekat menyerang secara terang-terangan. Sambil memancarkan aura emas, karakter utama menegaskan kalau dia tidak ada waktu meladeni Kroko tidak berguna. Si pemimpin penyerang merasa pemuda itu meremehkan situasi dan menatapnya penuh hinaan. Tiba-tiba seorang pembunuh bayaran mencoba menyerang si pemuda dari belakang, namun dia langsung menyadarinya. Lewat gerakan refleks yang cepat, dia menangkis tebasan tersebut, lalu membalasnya dengan tendangan super keras yang melempar musuh. Sampai terpental jauh, sisa musuh yang tersisa merangsek maju dan berteriak tidak akan memberi ampun pada siapa saja yang berani menantang Scar. Pemuda berambut hitam itu pun langsung bersiap menghadapi kepungan musuh. Dia bergerak lincah menghindari tebasan senjata tajam dan sukses mementalkan hantaman keras musuh. Pertarungan berjalan sengit saat dia menari-nari melancarkan tebasan pedang. Di sisi lain, saudaranya yaitu Chill juga sedang sibuk membantai kelompok tentara bayaran lainnya. Dia melompat tinggi, lalu menghantam tanah dengan pedangnya. Pemuda berambut pirang itu langsung mengeluarkan jurus bentuk ketiga dari aliran petir miliknya. Tebasan kilat petir hitam menyambar dahsyat ke segala arah mengenai seluruh musuh di dekatnya. Gelombang kejut berwarna biru itu meledak hebat dan menerbangkan para penyerang yang menjerit kesakitan akibat tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Sambil berteriak lantang, Chill menantang sisa musuh untuk maju bersamaan. Si karakter utama yang melihat kehebatan saudaranya merasa tenang dan berniat menyerahkan area pertarungan itu kepadanya. Namun mendadak musuh menyerang dari samping dan menyuruhnya jangan lengah saat bertarung. Dia berhasil menghindar lalu merogoh kantongnya untuk mengeluarkan sebuah item misterius bermagik. Dia sumpah, kalian pasti penasaran apa yang dilemparnya ke tanah hingga memicu lingkaran sihir merah menyalap. Karakter utama pun bersiap menghadapi kejutan berikutnya. Si musuh menjelaskan kalau benda itu adalah jurus rahasia yang mereka kembangkan sendiri. Lingkaran sihir itu memicu dinding api raksasa yang langsung mengurung si pemuda berambut hitam. Sang ketua mengejek kalau dia tidak akan pernah bisa meloloskan diri dari jebakan mematikan ini. Yo, temenin gua ngelihat aksi si rambut hitam kita yang langsung dikeroyok bos penjahat bersenjata pedang kutukan. Untung instingnya tajam, langsung pakai skill penilai. Nama musuhnya Fault, bos tangguh dengan jurus rahasia. Si MC langsung siap-siap meluncurkan serangan balik dengan bentuk kedua gaya dewa miliknya sambil menggenggam erat pedangnya. Dia memusatkan energi buat ngeluarin kekuatannya. Sialnya, serangan lawan malah menyegel inti iblisnya sampai dia mengerang kesakitan. Si bos penjahat pun mendekat buat ngasih serangan terakhir. MC sadar jurusnya terkunci akibat segel sialan itu. Fault dengan sombongnya bilang kalau ilmu pedang biasa gak bakal mempan. Kini, kakak beradik itu terkepung di dalam dinding api. Si rambut pirang langsung panik begitu mengenali jurus penyegel inti iblis tersebut.
Dia akhirnya menyuruh si MC buat maju duluan biar dia yang menahan semua kepungan musuh. Cesis teriak agar dia gak usah khawatir. Lalu segera habisi Star dan selamatkan adik perempuan mereka. Si rambut hitam pun setuju dan langsung bersiap menerobos musuh sendirian. Dia berlari menembus kobaran api, meninggalkan saudaranya bertarung solo. Meski dikepung banyak lawan, si Pirang sama sekali gak gentar dan sesumbar kalau dia masih bisa memakai sihir. Dengan gerakan gesit, dia bikin jalan batu, lalu melompat kabur. Dia berteriak menyuruh MC memeriksa kediaman terasing itu dan mencari tempat yang paling mencurigakan di sana. Bos musuh bersumpah gak bakal meloloskan mereka. Tapi si Pirang langsung memanggil dinding duri batu raksasa buat menghadang jalan. Si bos langsung emosi jiwa melihat penghalang itu. Bawahan lainnya malah terjebak di sela duri tajam dan gak bisa gerak. Si Pirang menatap santai ke arah si bos dan menantangnya buat duel 1 lawan 1 saja. Sementara itu, Sar sibuk menginterogasi F soal rahasia adiknya. Si gadis berambut ungu tetap bungkam meski dipaksa. Si rambut pink itu lalu pamer kalau dia sudah menangkap anak buahnya. F meludahi Scar dan menyebutnya sampah keluarga yang memalukan. Tiba-tiba terdengar suara bising dari luar ruangan yang bikin si rambut pink kebingungan sendiri. Mencari tahu sumber suaranya, F malah tersenyum sinis, bilang kalau adiknya yang bodoh sudah masuk perangkap. Tapi si ungu memperingatkan kalau cara licik begini sama sekali gak cocok buat keluarga Daster. Scar namuk berat dan bilang pengen lihat sendiri sekuat apa simu itu. Sambil berteriak murka, si rambut pink bersiap menebas saudaranya sendiri. Tapi tiba-tiba saja pintu jebol. Nah, perhatiin momen epik ini. Si MC mendobrak masuk lewat jendela buat menyelamatkan adiknya. Lalu menatap tajam ke arah Scar dengan penuh amarah dan bersiap untuk bertarung habis-habisan. Scar kaget setengah mati melihat kedatangan tak terduga itu. Di sisi lain, si gadis rambut ungu cuma tersenyum bangga melihat kakaknya datang tepat waktu demi menyelamatkan nyawa F. Si rambut hitam langsung pasang kuda-kuda bertarung melawan saudaranya sendiri. Mendadak, salah satu musuh merangsak maju menebaskan pedang kutukan dengan mata yang menyala merah. Penuh nafsu membunuh. MC langsung mengaktifkan skill analisisnya demi membaca musuh. Layar status menunjukkan lawannya bernama Volt, pewaris teknik rahasia mematikan. MC pun bersiap melancarkan bentuk kedua dari gaya dewa andalannya. Dia menggenggam erat pedangnya, fokus melepas energi dahsyat. Sialnya, tebasan musuh malah mendarat telan hingga membuatnya mengerang kesakitan. Tubuh MC terpental jauh ke belakang akibat hantaman keras itu. Dia menjaga jarak dari musuh sambil menahan sakit. Ternyata jurus andalannya terkunci gara-gara inti iblisnya tersegel. COLT pun mengejeknya, bilang kalau teknik pedang biasa takkan bisa menang. Dua bersaudara ini benar-benar terdesak di dalam sangkar api merah. Si Pirang mengenali segel inti iblis itu dan mengeluh betapa merepotkannya situasi pertarungan mereka saat ini. Dia menyuruh si MC maju duluan sementara dia menahan musuh. C memintanya jangan khawatir, melainkan segera habisi Star dan selamatkan adik mereka. Si rambut hitam pun mengangguk setuju. Dia langsung berlari kencang menuju mansion sendirian, menembus dinding api membara. Meski kini dikepung ketat oleh para penjahat, si Pirang sama sekali tidak merasa takut ataupun terintimidasi. Dia sesumbar walau intinya disegel, sihirnya masih aktif sepenuhnya. Dengan manuver kilap, dia menciptakan pijakan batu, lalu melompat ke atap sambil berteriak menyuruh MC mencari ruangan yang paling mencurigakan. Pemimpin musuh bersikeras tidak akan membiarkannya lewat begitu saja dan langsung menyerbu maju bersama pasukannya, tapi si pemuda Pirang dengan cepat menciptakan sebuah penghalang dari duri batu raksasa. Duri tajam itu berhasil menghentikan langkah mereka. Si bos sangat kesal atas gangguan ini, lalu menatapnya murka. Sementara anak buahnya yang lain terjepit duri dan tidak bisa bergerak. Si Pirang menatapnya remeh, lalu bertanya bukankah seharusnya mereka berduel saja sekarang. Sementara itu, Scar mendesak F untuk memberitahu rahasia adiknya. Namun si rambut ungu tetap menolak keras. Scar si rambut pink kemudian mengajaknya sambil memberitahu bahwa dia telah menangkap anak buahnya. Gadis itu langsung memaki Scar sampah dan merasa sangat jijik punya saudara sepertinya. Tiba-tiba, terdengar keributan besar dari luar kediaman mereka. Eve tersenyum lebar dan mengira adiknya yang bodoh masuk jebakan. Namun si rambut ungu memperingatkan
kalau musuh salah membaca situasi. Kalian juga pasti nungguin adegan balas dendam ini kan? Si Ungu memprovokasi Scar dengan bilang taktik licik, gak cocok buat keluarga Daskar. Bikin si rambut pink itu murka dan berteriak marah. Dia langsung mengayunkan pedangnya demi menebas saudarinya sendiri. Tapi secara dramatis, si MC mendobrak masuk lewat jendela kaca, mengumumkan kedatangannya untuk menyelamatkan adiknya sambil menatap tajam sang musuh. Dia memanggil adiknya dan langsung mengambil kuda-kuda bertarung yang sangat solid. Scar terkejut setengah mati melihat kedatangan mendadak itu. Sementara gadis berambut ungu menatap sang MC dengan bangga. Si pemuda rambut hitam bersiap menghabisi saudaranya demi menyelamatkan Ivy. Dia langsung memanggil pedang cahaya andalannya, lalu melesat dengan kecepatan luar biasa melintasi medan pertempuran yang kacau. Dia dengan mudah menghindari semua sabetan pasukan tengkorak dan terus merangsak maju mendekati Scar. Duel maut yang paling dinanti di antara kedua saudara ini akhirnya resmi dimulai. Scar berteriak meremehkan, bertanya apa dia pikir bisa menang sendirian melawan seisi pasukan. MC langsung menepis tebasan pedang saudaranya, lalu berputar lincah menghindari kepungan para monster tengkorak. Pedang cahayanya berputar cepat memotong hancur semua musuh di sekitarnya tanpa ampun. Si rambut hitam terus mengamuk membasmi pasukan tulang itu sambil berteriak kalau semua ini hanyalah sampah. Berapapun rongsokan yang dikirim saudaranya takkan berpengaruh. Sekali tebas, dia melepaskan gelombang energi emas raksasa dari pedangnya yang langsung melenyapkan seluruh pasukan tulang itu menjadi abu. Scar terpental jauh akibat kekuatan gelombang itu dan mengerang kesakitan menahan benturan. MC menatapnya dengan pandangan dingin penuh hinaan. Sementara si rambut pink itu malah menancapkan pedangnya ke tanah. Dia merapalkan teknik rahasia baru yang mengerikan. Tanah di bawah mereka mulai retak hebat, memancarkan kabut energi ungu pekat sebelum seekor naga tengkorak raksasa mendadak bangkit dari kegelapan. Scar berteriak histeris menyuruh monster raksasa itu mencabik-cabik tubuh adiknya dengan penuh dendam kesumat. Naga tulang raksasa tersebut langsung meraung dahsyat lalu menyerang lurus ke arah si MC. Melihat monster itu datang, si MC malah tersenyum santai karena situasi ini sangat menguntungkannya. Notifikasi sistem mendadak muncul, memperlihatkan inti dewa miliknya telah naik hingga mencapai level 12. Matanya bersinar keemasan saat dia mengaktifkan bentuk kelima gaya dewanya. Pemuda rambut hitam itu langsung melesat terbang menyelimuti dirinya dengan aura emas menuju ke arah mata sang naga. Dia mendaratkan satu pukulan super telak tepat di matanya. Naga raksasa itu meraung kesakitan sementara si MC melayang tenang di udara, mengendalikan pikiran si monster lewat tatapan mata emas mereka. Dan disinilah kita sadar kalau ngelawan MC itu cari mati. Dia mendarat santai di kepala naga, menantang Scar yang berteriak histeris menyuruh hewan peliharaan barunya untuk menyerang balik. Si MC dengan tenang menjelaskan kalau monster itu sekarang sudah tunduk di bawah kendalinya. Merasa sangat kesal karena rencananya gagal total. Si rambut pink bersiap menyerang dengan jurus pertamanya. Kalian harus lihat aksi gila ini. Serangan jurus taring bayangan miliknya langsung dihalau naga. Tapi tiba-tiba si tokoh utama muncul tepat di belakang saudaranya dan menyerang mendadak. Dia menjelaskan kalau naga itu sekarang jadi bawahannya berkat kekuatannya. Kesal dengan situasi ini, si rambut pink bersiap menyerang lagi menggunakan jurus taring bayangan. Gaya jurang miliknya. Serangan bayangan itu mengarah ke naga tapi langsung meledak karena dihalau dengan mudah. Tiba-tiba, sang protagonis muncul di belakang saudaranya dan melakukan serangan kejutan yang sangat cepat. Hantaman telak itu langsung menjatuhkan saudaranya dan mengalahkannya sekali untuk selamanya. Sang protagonis benar-benar muncul dari belakang dengan serangan kejutan yang luar biasa cepat dan berhasil menang mutlak. Setelah kalah, si rambut pink bergumam kalau dia sebenarnya tidak mau memakai cara licik ini. Dia lalu mengeluarkan seruling dan meniupkan melodi mengerikan hingga lingkaran sihir biru menyala di tanah. Dua pasukan bayangan muncul menyandera adiknya di tengah halaman. Sambil tersenyum licik, Scar bertanya, apakah sang protagonis benar-benar datang ke sini hanya demi menyelamatkan adik perempuannya itu? Tentu saja si tokoh utama murka dan mengumpatnya sebagai pengecut karena memakai sandera. Tapi si rambut pink malah berjanji akan melepaskannya setelah menang. Lalu maju menyerang dengan aura gelap. Pemuda berambut hitam itu
hanya bisa menggertakkan gigi menahan amarah tanpa bisa bergerak demi keselamatan adiknya, tapi mendadak. Gelombang energi merah raksasa muncul melindunginya dari serangan itu, membuat Sherlock Scar kebingungan memikirkan asal-usul jurus pelindung misterius itu. Tiba-tiba kakak tertua mereka, Damien, muncul dengan baju sirah lengkap untuk melindungi si gadis, membuat sang protagonis sangat terkejut. Pria berzirah itu menegaskan kalau Evil sudah menyatakan tidak ikut perang ini. Karena kesal jalannya diganggu, Scar berteriak masa bodoh dengan aturan, membuat situasi di sana semakin memanas. Damien mengancam akan menghabisinya karena telah melanggar hukum keluarga mereka. Si rambut pink langsung gemetar mendengar ancaman kakaknya itu. Sementara Damien menatapnya penuh kemurkaan tanpa ampun. Nah, kalian harus perhatikan baik-baik bagian ini, karena suasananya makin tegang. Damien memperingatkan bahwa ikut campur perebutan inti adalah pelanggaran berat aturan keluarga mereka, sementara si tokoh utama hanya mengawasi. Karena itulah, Damien akhirnya mengizinkan mereka berdua bertarung habis-habisan. Sang protagonis pun bersiap untuk bentrokan terakhir, merasa sangat siap untuk melanjutkan pertarungan yang tertunda ini. Sambil tersenyum mengejek, dia menyindir saudaranya yang tidak bisa bertarung tanpa sandera. Terprovokasi oleh ejekan itu, Scar mengamuk dan langsung bersiap merilis wujud ketujuh dari gaya jurangnya. Jubah bayangan langsung menyelimuti tubuhnya dan mendongkrak kekuatannya dengan sangat mengerikan. Sambil berteriak kencang, si rambut pink bersumpah akan mencabik-cabik tubuh sang protagonis di tempat ini. Sang protagonis sadar kalau jurus itu dirancang untuk mengecoh lawan, tanpa memberi celah bagi saudaranya untuk berbuat licik. Dia langsung menerjang maju dan bersiap melakukan bentrokan fisik. Pedang mereka beradu dengan sangat keras di tengah halaman dalam pertarungan yang sengit. Pemuda berambut hitam itu kemudian langsung mengeluarkan jurus tebasan langit ganda miliknya. Gelombang energi emas raksasa melesat cepat menghantam Scar dengan kekuatan dahsyat. Namun, si tokoh utama terkejut saat melihat saudaranya mampu menahan serangan tersebut dengan sangat kokoh. Si rambut pink langsung membalas dengan wujud keempat gaya jurangnya, meluncurkan tebasan tak terlihat ke arah si rambut hitam. Sang protagonis yang lengah langsung terhantam telak serangan tersebut. Tebasan cepat Scar berhasil melukai dan menghempaskannya ke belakang. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, pemuda itu menyadari bahwa serangan saudaranya barusan sangat sulit untuk ditangkis. Meskipun terluka, sang protagonis masih bisa melompat mundur untuk menghindari serangan berikutnya. Melihat itu, Scar berteriak marah dan menanyakan kemana saudaranya itu mencoba melarikan diri. Pemuda berambut hitam itu menangkis serangan bertubi-tubi menggunakan bilah cahayanya. Dia mengerang menahan rasa sakit, namun beruntung dirinya berhasil menghindari luka fatal yang bisa berakibat fatal. Scar terkejut melihat kelincahan saudaranya menangkis serangan. Sang protagonis pun langsung bersiap menyerang balik dengan bilah cahayanya, mengerahkan seluruh sisa tenaga yang dia miliki saat ini. Mereka berdua saling bertukar tebasan cepat di halaman itu. Sang protagonis menganggap ilmu pedang saudaranya sangat licik namun taktis. Lalu bertanya, mengapa dia memakai cara serendah ini? Scar menjawab bahwa semua ini karena ayah mereka tidak pernah mengakuinya dan selalu meremehkannya. Alasan itulah yang membuatnya menciptakan gaya bertarung sendiri untuk memaksimalkan potensi bakatnya. Kalian pasti paham rasanya diabaikan, kan? Ternyata si rambut pink ini murka karena ayahnya tak pernah peduli. Dan sekarang dia bertekad memenangkan perang suksesi demi mendapat pengakuan. Kini, Scar bersiap melepaskan wujud ke-9 dari gaya jurangnya. Dia mengumpulkan bola energi merah gelap yang sangat pekat untuk menghancurkan saudaranya dalam pertarungan hidup mati ini. Jurus penghancur makam naga itu memiliki daya rusak luar biasa. Energinya berubah menjadi naga merah raksasa yang menerjang ganas. Sementara sang protagonis bersiap menahan hantaman itu. Naga energi itu menabraknya secara langsung hingga memicu ledakan dahsyat di area tersebut. Beruntung, bola cahaya emas muncul tepat waktu melindungi si pemuda dari dampak fatal ledakan. Dia berhasil menangkis serangan naga tadi dengan bilah cahayanya. Tapi tiba-tiba, pemuda berambut hitam itu terkejut menyadari kalau inti iblis dalam tubuhnya telah mencapai batas maksimal. Merasakan sakit di lehernya, dia teringat sesuatu. Scar langsung terkejut melihat saudaranya meminum sebuah pil misterius, yang ternyata adalah racun padat yang pernah dia gunakan sebelumnya.
Setelah menelan pil itu, aura emas yang sangat kuat langsung menyelimuti tubuhnya. Scar berteriak bahwa saudaranya sudah gila, karena obat itu bisa menghancurkan inti iblis dalam tubuh. Namun bagi sang protagonis, itu adalah obat peningkat kekuatan. Jendela sistem muncul menunjukkan inti duanya naik ke level 20. Membuat tekad bertarungnya kembali berkobar membara. Mereka bersiap untuk serangan pamungkas. Sang protagonis melepaskan wujud kedua gaya duanya, menciptakan kilatan cahaya dan kegelapan dahsyat yang langsung melesat cepat ke arah saudaranya itu. Kedua jurus itu berbenturan hingga menciptakan ledakan energi raksasa. Scar terhantam telak oleh kekuatan luar biasa milik saudaranya, menghancurkan sebagian besar bangunan mansion di sekitar mereka. Debu tebal langsung menyelimuti area yang hancur itu. Setelah pertarungan reda, sang protagonis berdiri tegap di tengah puing-puing reruntuhan. Sementara naga merah sebelumnya tampak telah lenyap. Sang protagonis menyerang balik dengan bilah cahaya hingga kedua energi raksasa itu berbenturan. Hebat, ledakan dahsyat berwarna merah dan emas tercipta, mementalkan kedua saudara itu dengan sangat kuat. Gelombang kejut ledakan itu menyebar luas hingga menciptakan kawah raksasa di halaman courtyard. Di balik asap tebal dan debu, kediaman Scar kini telah rata dengan tanah. Damin menggunakan perisainya untuk melindungi F dari reruntuhan bangunan akibat ledakan. Mereka berdua menyaksikan kehancuran itu dengan tatapan syok karena kekuatan bertarung adik-adik mereka yang mengerikan. Sang protagonis berdiri diam menatap saudaranya di tengah-tengah kehancuran tersebut. Dengan ekspresi wajah yang sangat serius, pemuda berambut hitam itu menegaskan kalau dia tidak berniat membunuhnya. Sambil mengarahkan pedang ke layar Scar, dia menyuruhnya menyerah. Merasa telah kalah telak, si rambut pin akhirnya berlutut dan setuju untuk menyerahkan seluruh inti iblis miliknya. Namun tiba-tiba, sang protagonis menyadari ada hal aneh dari saudaranya. Sambil tersenyum licik, Scar mendadak menusuk dadanya sendiri menggunakan belati untuk membangkitkan kekuatan kegelapan yang terlarang. Matanya menyala hijau saat bersiap melakukan serangan terakhirnya. Sang protagonis terkejut, setengah mati, dan tak mengerti apa yang dilakukan saudaranya. Sementara Damin dan Eve menyaksikan dengan penuh ketakutan. Si rambut pink berteriak bahwa dia takkan pernah menyerah pada orang seperti saudaranya itu. Dengan gerakan kilat, dia langsung menerjang maju dan menebas sang protagonis dengan sangat telak. Si rambut hitam mengerang kesakitan, lalu tumbang ke tanah. Membuat adiknya berteriak histeris melihatnya terluka parah. Akhir yang gantung banget, kita harus sabar nunggu kelanjutannya. Kalian harus lihat ini situasinya makin gawat saat Scar berteriak ini, semua harus berakhir dan maju. Menyerang, tapi si protagonis bangkit lalu mematahkan tangan saudaranya sendiri. Akibat luka parah, pria berambut merah muda itu tumbang ke tanah sambil menatap penuh dendam karena ogah kalah. Di sisi lain, si protagonis juga ambruk karena kehabisan tenaga. Tubuhnya babak belur setelah duel panjang. Dia berpikir begitulah cara bertarung keluarganya yang selalu mendahulukan harga diri. Kedua saudara itu akhirnya sama-sama terkapar setelah pertempuran yang luar biasa sengit. Bahkan Damin langsung berlari menolong pemuda berambut hitam yang terluka parah itu. Kakaknya bilang lukanya sangat kritis dan mereka kehabisan waktu. Tiba-tiba aura hijau terang mulai menyelimuti tubuh gadis berambut ungu yang langsung menyembuhkannya. Dia memakai jurus pertama aliran bunga kegelapan demi menyelamatkannya. Teknik lentera nebula itu bersinar terang benderang untuk memulihkan luka parah sang protagonis. Api hijau membungkus lengannya dan menutup luka robek yang dalam. Perlahan sang protagonis sadar kembali saat lukanya menutup. Dia duduk. Lalu F bilang meski dia tidak pandai bertarung, dia bisa memanfaatkan inti kekuatannya. Pemuda berambut hitam itu berterima kasih karena sudah diselamatkan sambil tersenyum pada adiknya. Tapi dia bilang, ada hal yang jauh lebih penting sekarang, yaitu inti iblis milik saudaranya. Dari tubuh Scar, bola energi marah melayang ke arah protagonis. Si rambut hitam menatap tajam inti tersebut dan bersiap menyerap kekuatannya. Dia lalu menjulurkan tangan, lalu menangkap bola energi itu dengan hati-hati. Aura emas dan ungu menyelimuti tubuhnya saat menyerap kekuatan baru. Layar sistem mendadak muncul menampilkan evolusi statusnya, inti iblis. Miliknya naik 3 kelas sekaligus dan kekuatannya melonjak tajam. Tiba-tiba kakaknya datang menghampiri untuk melihat apa yang terjadi di sana.
Damin bahkan memujinya dengan berkata bahwa dia tidak pernah menyangka si bungsu akan sanggup mengalahkan mereka. Pemuda berambut pirang itu bertanya, apakah F baik-baik saja dan dia menenangkannya. He bertanya apakah kakak tertuanya membantu, dan pria berzirah itu membenarkannya. Protagonis dan kakaknya saling melempar tatapan serius. Ketiga bersaudara itu berkumpul di tengah kehancuran pasca duel panjang. Damin berkomentar kalau pertarungannya sangat menarik dan kekuatan sang adik sangat misterius. Tapi dia bilang, sekarang ada satu hal. Yang paling penting adalah menyelesaikan masalah dengan ayah mereka. Nah, perhatikan baik-baik utusan tiba-tiba datang membawa pesan kalau Lord Victor memanggil sang protagonis untuk segera menghadap ke kastil. Dia pun memasuki ruangan dan sang ayah berkata sudah mendengar kabar tentang dia yang mengambil inti kekuatan milik Ska. Pria itu menatapnya dengan sangat tajam sambil menanyakan kebenarannya. Sang protagonis mengiyakan dan menegaskan bahwa dia menang duel secara adil. Sang patriark lalu bertanya seberapa kuat saudaranya itu. Pemuda itu menjawab kalau dia melampaui saudaranya dalam segala aspek pertarungan. Mendengar itu, ayahnya bertanya kenapa dia bisa menang. Pemuda berambut hitam itu sempat terdiam sejenak sebelum menjawab bahwa itu semua karena rasa haus akan kekuatan yang melebihi siapapun. Sang patriark tersenyum puas mendengarnya dan memuji jawaban luar biasa itu. Dia lalu memutuskan memberi putranya hadiah atas kemenangan tersebut. Dia meminta sang putra tidak sungkan-sungkan untuk menyebutkan apa saja yang dia inginkan. Sang protagonis pun meminta agar dikirim ke suatu tempat khusus sebagai hadiahnya. Ayahnya heran dan bertanya, apa dia tidak serakah menginginkan senjata hebat atau tumpukan emas, sambil tersenyum percaya diri. Pemuda itu menjawab bahwa apa yang didapat di sana jauh lebih berharga. Sadar semua ini demi kekuatan, sang patriark akhirnya setuju. Beberapa waktu kemudian, sebuah kereta melintasi jalanan pegunungan. Di dalamnya, ada sang protagonis bersama dua pelayan kepercayaannya. Dia menitipkan seluruh urusannya kepada mereka. Keduanya langsung setuju dan meminta dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Tiba-tiba, salah satu pelayan terkejut melihat luar jendela. Dia menunjuk ke arah luar sambil berseru kalau mereka akhirnya sudah sampai di tempat tujuan. Kereta mendekati gerbang besar lalu berhenti di depan sebuah kediaman megah. Mereka pun turun dan berjalan ke arah pintu masuknya. Sambil tersenyum, dia bergumam kalau mereka akhirnya sampai di kota naga legendaris. Kereta mereka memasuki wilayah Draconia, kota indah hasil aliansi manusia dan naga. Begitu turun, dia langsung disambut oleh dua penjaga gerbang yang langsung mengenali dirinya. Penjaga itu memperkenalkan diri sebagai utusan resmi Draconia. Sekarang coba kalian perhatikan baik-baik tatapan curiga sang protagonis saat mereka mulai memandu rombongan menuju ke dalam kota naga. Dia pun mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut, membuat kedua ras naga itu membungkuk hormat. Namun seketika, sekelompok ogre muncul mengepung mereka sambil berteriak girang karena telah menemukan targetnya. Pemimpin ogre langsung melesat menyerang dengan kecepatan luar biasa diikuti oleh anak buahnya yang haus darah. Para ras naga pun terkejut dan heran kenapa klan ogre bisa berada di tempat ini. Mereka langsung menghunus pedang dan meminta sang protagonis mundur demi keselamatannya. Pemuda itu menyadari kalau kedua ras ini sedang bertarung memperebutkan wilayah kekuasaan di daerah tersebut. Dia teringat kisah perang kuno antara ogre dan ras naga. Sadar mereka ingin menghalangi bantuan keluarga Daskar. Sang protagonis langsung meminta para pelayannya untuk bersembunyi di dalam kereta. Pemimpin ogre mengejek ras naga yang dianggapnya sudah sangat lemah. Dia merasa tidak punya urusan dengan Kroto dan menyuruh sang protagonis pergi saja. Sambil tersenyum, percaya diri, pemuda berambut hitam itu menatapnya penuh hinaan. Dia membalas ucapan itu dengan menawarkan untuk melepaskan para ogre jika mereka segera pergi dari sana. Sekarang juga merasa terhina. Sang pemimpin ogre bersumpah akan menghancurkannya. Monster raksasa itu maju menyerang dengan kemarahan penuh. Sang protagonis bersiap bertarung dan langsung melepaskan pancaran aura emas serta ungu miliknya. Dengan gerakan cepat, dia bersiap menahan pukulan musuh. Sang protagonis berhasil menangkap tinju raksasa itu dengan kedua tangannya, lalu melemparkannya ke udara sebelum melompat tinggi. Dia menyerang menggunakan pedangnya, membuat benturan keras di udara hingga menciptakan kawah besar di tanah.
Pemuda berambut hitam itu mundur beberapa langkah guna mempersiapkan serangan berikutnya. Dia berteriak lantang dan bersiap melancarkan jurus pertama aliran bela diri miliknya. Tebasan cahaya dan kegelapan meluncur cepat ke arah lawan, menghancurkan lemparan batu raksasa musuh dan langsung mengenainya. Pemimpin Ogre terkejut melihat kekuatan dan kecepatan luar biasa sang pemuda. Dia kembali menerjang maju melepaskan pukulan penuh amarah. Bentrokan dahsyat keduanya menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar. Protagonis menilai serangan monster itu hanya mengandalkan kekuatan otot belaka. Dengan satu hantaman telak, dia berhasil memukul mundur raksasa tersebut hingga terhempas ke dasar kawah terdalam. Sang pemimpin Ogre terkejut karena dia berani menyerang langsung dan mengejeknya bodoh. Monster itu melompat ke langit, bersiap menghujamkan tinju berapi dari atas untuk meremukkan tubuh sang pemuda. Namun, protagonis menghindar dengan sangat lincah hingga kepalan tangan musuh menghantam tanah. Dengan keras, lewat satu serangan pamungkas yang cepat, protagonis sukses menumbangkan pemimpin Ogre tersebut. Monster itu terkapar tak berdaya setelah menerima hantaman mematikan di akhir duel sengit. Pemuda berambut hitam itu kemudian berbalik lalu menantang sisa Ogre lainnya untuk maju bertarung. Mereka menatapnya penuh kebencian dan bersiap menyerbu bersamaan. Sambil mengom keras, para monster maju membabi buta demi membalaskan dendam sang bos. Protagonis menatap mereka dengan dingin dan bersiap siaga. Dia pun langsung mengeluarkan jurus kedua aliran kedewataan dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Tebasan cahaya emas melesat cepat dan menghantam gerombolan Ogre itu secara telak hingga terpental jauh. Para ras naga terpanam melihat kehebatan luar biasa dari keluarga Daster. Kedua pelayannya memuji aksi bertarung sang majikan yang sangat menakjubkan. Pemuda itu sempat menegur mereka karena keluar dari kereta, namun mereka beralasan itu demi tugas. Dia lalu berbalik menatap seekor naga yang terbang di langit dan menyuruhnya mendarat. Seseorang melompat turun dari punggung naga tersebut. Pria itu mendarat dengan guncangan keras, lalu menatap tajam sang protagonis. Dia mengaku menyaksikan duel tadi dan memperkenalkan diri sebagai Adelbert. Pemuda itu bertanya kenapa dia tidak membantu. Sang komandan membalas kalau nasib seorang raja tak bisa diserahkan pada orang lemah. Sambil tersenyum, pemuda itu bertanya apakah dia lolos tes. Utusan naga itu mengiyakan dan bersiap memandunya masuk. Kita tonton terus kelanjutannya bersama ya. Tenang, kalian dan aku bakal ikut rombongan ini menghadap Yang Mulia Algardos. Mereka lalu menyusuri jalanan kota Draconia bareng sang komandan. Salah satu pelayan takjub melihat manusia dan ras naga hidup berdampingan. Pelayan lain nyeletuk, kalau negara multiras begini itu langka banget. Komandan menyarankan buat jalan-jalan nanti dan mereka langsung setuju. Tapi tiba-tiba, seekor naga hijau raksasa terbang melintas tepat di atas mereka. Naga itu mengawasi mereka dari langit. Rombongan lalu dibawa ke gua gelap, mengekor di belakang komandan yang membawa lentera. Di depan pintu raksasa, mereka terpaku menatap ukiran lambang naga yang megah. Sang komandan melapor kalau dia membawa Tuan Nodaskar untuk rapat. Nah, perhatikan baik-baik pas suara misterius menyuruh mereka masuk dan mata lambang naga itu menyala, lalu pintu batu terbuka perlahan. Saat melangkah masuk, tekanan energi super berat langsung menghantam mereka. Si karakter utama membatin kalau aura ini setara atau bahkan lebih ngeri dari ayahnya. Para manusia naga pun langsung berlutut memberi hormat. Menghadapi sosok sekuat itu, pemuda kita dan para pelayannya bersiap siaga sambil menahan tekanan. Aura yang pekat, mereka menatap ke dalam kegelapan. Penasaran setengah mati tentang apa yang sedang menunggu di sana.